Di Nias mungkin belum sampai ini, ya. Di Nias ini belum sampai, tapi tentu di sini, di Jakarta, di Medan, dan tentu di Nias pun sudah merasakan yang namanya ruang guru. Sudah belanja di Tokopedia, tapi mungkin merasakan Gojek atau Grab buat orang-orang yang tinggal di Nias mungkin belum merasakan ini. Tapi beritanya sudah tahu. Ini adalah sebuah perubahan culture yang memang tidak bisa lagi kita berpatok pada cara konvensional lagi. Semuanya berubah, teman-teman, Bapak Ibu dan Abang Adik semuanya. Nah, kemudian, ini nih, Gojek, godaan Jack lah. Nah, inilah sebuah kenyataan yang juga memang paradigma. Ya, kita melihat bahwa paradigma ini membuat kita tidak bisa lagi mempertahankan budaya yang lama. Jadi ya, Gojek, godaan Jack, gak sanggup Abang Dek. Nah, jadi itulah sebuah meme yang mungkin banyak dimainkan anak-anak milenial saat ini. Nah, jadi inti daripada tadi perubahan ini, muncullah sebuah paradigma bahwa memang sudah saatnya generasi milenial Nias harus melakukan yang namanya change mindset. Ya, change mindset. Selain change mindset, harus change paradigm. Sudah harus merubah paradigma. Tapi Bang, saya kan orang Nias tidak pernah ke kota. Halo, sekarang di internet semuanya bisa. Internet menyatukan semuanya. Kita bisa mengubah, mengolah, dan bisa mengupdate. Yang terjadi di Jakarta saat ini, 30 detik sudah sampai di Nias. Nah, jadi itu adalah sebuah paradigma yang memang kita tidak bisa lagi menggunakan kata-kata alibi. Saya nggak bisa, Bang, karena ini dan sebagainya. Waduh, nggak bisa lagi beralasan seperti itu. Ya. Nah, saya memberikan sebuah permainan sebelum kita lanjut. Dari permainan ini, coba diteliti, dan saya minta di-unmute atau dijawab, ini gambarnya apa sih sebenarnya? Ayo, siapa yang bisa? Sudah menganalisa gambarnya, langsung dijawab, langsung di-unmute. Ada salah satu, silakan sebutkan nama, jawab apa? Ayo, dari gambar ini, apa yang adik-adik teman-teman dapatkan? Bisa menyimpulkan bahwa gambar ini menceritakan tentang titik-titik. Ayo. Seorang yang lagi menerawang atau melihat. Oke. Terus. Lebih besar lagi suaranya, Kak. Oke. Silakan. Oke, baik, Kak Lisa Rumaha, boleh lebih besar dan diperkenalkan namanya dan dari mana? Oh ya, sorry. Oke, ayo. Saya Linda. Saya dari Nia Selatan, Teldalam. Yang saya lihat dari gambar ini, seseorang yang lagi melihat atau menerawang sesuatu hal yang ingin diketahuinya gitu. Seperti begitulah kira-kira. Oke, ada yang berbeda jawabannya? Ada? Ya, boleh. Ayo, apa? Ya, silakan, Kak. Perkenalkan, saya Pinta Indasrani Getareva, saya tinggal di Nias. Kalau menurut saya gambar ini seseorang yang melihat meremehkan sesuatu, akhirnya kembali menyerang. Balik, meremehkan sesuatu apa yang dilihat di depan mata. Akhirnya kembali menyerang dirinya sendiri. Terima kasih. Oke, thank you. Terima kasih banget. Ada yang berbeda lagi? Silakan, satu orang lagi. Ada yang berbeda? Satu orang lagi. Kita beri kesempatan. Ada yang berbeda nggak jawabannya? Selamat malam, ya. Ya, silakan. Ada? Teropongnya terbalik itu. Yes, siapa itu? Siapa yang menyampaikan itu? Sebutkan nama. Nama saya Daniel. Oke, Ya. Daniel. Ya. Boleh videonya diaktifkan, Kak Daniel? Kalau Bang Daniel, biar kita kenal Bang Daniel siapa nih? Oke. Halo. Loh, bro. Oke, ini salah satu teman. Oke. Sorry bro. Malam Bro Daniel. Oh, ini teman saya dari SMP Swasta Bintang Laut. Sorry bro, selamat malam. Oke, sorry bro, selamat bergabung. Boleh. Oke bro, silakan bro. Jadi jawabannya terbalik ya? Iya. Oke, sip. Thank you Bro Daniel. Jadi Bro Daniel ini adalah teman saya dulu di SMP Swasta Bintang Laut. Ya, beliau juga adalah salah satu kayaknya juga anak perantau sama seperti saya. Dan saya rasa beliau juga di Jakarta, Bro Daniel ya? Ya, benar. Oke, thank you.
Jadi gambar ini adalah sebuah portofolio bahwa kita banyak meremehkan sesuatu karena kita salah pandang, salah melihat. Di gambar ini dia melihatnya kaca lensa depannya, bukan sebenarnya kaca lensa yang sebenarnya dia harus gunakan. Jadi ketika dia melihat dari depannya, menurut dia ini adalah kecil, gampang. Wah, apa sih yang nggak bisa? Dunia ini indah, dunia ini milik saya, milik semuanya. Bisa kok. 1 tahun lagi bisa, 2 tahun lagi bisa. Halo, dunia ini cepat banget. Bahkan kalau Anda tidak cepat, Anda akan dilindas. Demikian juga lensa ini. Dia nggak tahu kalau di depannya dia, itu ada arus balik yang akan menerjang dia. Ini adalah sebuah gambar yang memang inilah yang terjadi saat ini. Nah, teman-teman adik-adik yang sekarang sudah mempunyai paradigma ini, apakah teman-teman adik-adik salah paradigma atau tidak, itu kembali kepada adik-adik mengoreksi diri lagi bahwa paradigmanya saat ini seperti apa. Apakah adik-adik banyak menyalahkan keadaan, banyak menyalahkan kondisi, banyak menyalahkan sebagainya, overall kembali kepada adik-adik semuanya untuk mengkoreksi diri. Ya. Nah, dari VUCA tadi, volatility, uncertainty, complexity, ambiguity, maka kita juga harus lawan dia dengan yang namanya VUCA. Ya, kita juga harus lawan dia dengan yang namanya VUCA. Tidak boleh lagi kita harus berpatokan bahwa VUCA itu adalah sangat heboh, ketidakpastian, ketertakutan. Kita harus lawan dia juga dengan VUCA. Apa? V, kita lawan dengan visi, vision. Kita harus punya visi ke depan. Anak-anaknya itu pun harus visi, adik-adik. Jangan lagi hanya di situ terus. Selalu alibi, wah orang tua saya bang petani, orang tua saya penyadap karet, orang tua saya tidak bisa buat apa-apa bang. Halo, bangkit dari mimpi Anda bahwa dunia ini bukan hanya milik satu orang, semuanya bisa. Ya. Kemudian U-nya kita harus lawan dengan ketidakpastian dengan pemahaman. Kita harus memahami. Makanya memahami itu jangan malas membaca, baca terus, ikuti media sosial, bukan media sosial melihat yang namanya setajam silet, bukan melihat yang namanya berita-berita artis, tapi ikutlah Detik.com, ikutlah Kompas.com, ikutlah Metro TV, ikutlah TV One, bandingkan apa paradigma yang berbeda di antara media itu. Nah, V-nya itu harus ada lawan dengan kejelasan, Anda butuh yang jelas, dan kegamangan, maka Anda harus lincah atau agile. Lincah itu agile, Anda harus lincah. Tidak bisa lagi Anda bergantung pada satu orang, tapi Anda harus menentukan hidup dan diri sendiri. Nah, lalu apa Bang cara yang harus dilakukan untuk melawan VUCA era? Cara melawan VUCA era adalah bangun dream. Perlu gerakan, kerja keras, visi cerdas, tuntas. Ya, ini adalah yang saya buat sendiri ya. Ini yang saya buat sendiri, ide saya sendiri. Kalau adik-adik dan teman-teman semuanya punya sesuatu yang berbeda, silakan saja. Tapi buat saya, cara untuk menuntaskan VUCA ini adalah kerja keras, visi cerdas, ya tuntas. Jangan pernah bermimpi kalau seandainya kerjaan itu belum tuntas. Tuntaskan. Apapun itu, teman-teman, ada di semuanya Bapak Ibu. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana cara menuntaskan ini? Sedangkan saya tidak punya apa-apa, saya tidak punya kompetensi, maka yang baru, yang harus kita bangun adalah soft skill, hard skill. Nah, perlu saya jelasin. Sekarang kita masuk kepada materi kita. Soft skill itu apa sih sebenarnya? Nah, dari layar, dari materi saya, soft skill ini, nanti materinya saya akan share ya. Saya akan share kepada panitia dan akan dikirimkan di grup nanti. Ya, jadi jangan ragu bahwa materinya akan didapatkan oleh peserta. Soft skill ini apa sih? Adalah keterampilan. Intinya adalah keterampilan seseorang untuk berhubungan dengan orang lain atau interpersonal skills atau kemampuan, keterampilan untuk mengatur dirinya atau intrapersonal sehingga bisa menunjukkan kompetensi diri secara maksimal. Itu menurut Lindsay Pollack. Dan jadi lebih spesifik lagi, soft skill itu apa sih Bang? Sikap dan karakter atau kecerdasan emosional. Jadi kalau saya emosi, itu soft skill atau hard skill? Itu adalah soft skill. Ya. Kalau saya misalnya berpikir itu soft skill atau hard skill, itu adalah soft skill. Ya, soft skill itu adalah memang benar-benar menguasai hidup kita setiap hari. Lalu hard skill itu apa? Hard skill itu adalah keterampilan teknis dan akademis. Ya. Di mana itu dipelajari secara keilmuan. Contoh hard skill.
bidang ilmu kedokteran, sains, misalnya sains itu kimia, fisika, teknik sipil, dan sebagainya, teknologi, olahraga, seni, bidang ilmu lainnya, itu adalah hard skill. Yang mana hard skill itu bisa diukur berdasarkan pendidikannya. Dimulai dari mana? Gelarnya. Jadi kalau misalnya adik-adik teman-teman bergelar ST, sarjana teknik, itu pasti hard skill. Ya, hard skill. Kayak seperti misalnya di sini ada Pak Majihono, ya, beliau adalah Direktur Poltekkes Medan, D3 di Gunung Stoli, itu adalah rata-rata hard skill. Kenapa? Keperawatan, bagaimana cara menyuntik, bagaimana menilai gigi orang, dan itu adalah hard skill. Tapi di dalamnya ada soft skill, itu yang paling banyak, soft skill. Nah, karena hari ini kita membahas tentang soft skill, maka saya fokus pada soft skill-nya. Teman-teman adik-adik semuanya, mohon maaf, saya tidak bahas hard skill-nya. Saat ini fokus kepada soft skill saja. Nah, ini adalah menurut wisdom. Jadi ini adalah soft skill, ada interpersonal skills, ada intrapersonal soft skills. Ya, contoh di interpersonal. Interpersonal itu berarti berhubungan dengan orang lain. Apa? Motivation skills, leadership skills, negotiation skills, presentation skills. Ini adalah cara-cara kita memperlihatkan kemampuan kita kepada orang lain. Bagaimana cara kita memotivasi orang lain, bagaimana cara kita memimpin orang lain, bagaimana kita melakukan negosiasi. Biasanya orang marketing di sini memainkan caranya soft skill-nya berhubungan dengan orang lain. Bagaimana kita presentasi seperti yang saya lakukan sekarang. Bagaimana cara kita berkomunikasi, bagaimana kita relationship, membangun hubungan, kemudian public speaking, berbicara di depan umum. Ini adalah contoh-contoh soft skill yang berhubungan dengan hubungan kita pribadi kepada orang lain. Nah, lalu ada juga yang namanya intrapersonal skills. Apa itu intrapersonal skill? Itu soft skill bagaimana membangun diri kita sendiri kepada diri kita sendiri. Apa? Time management, mengatur waktu. Halo anak-anak kos yang sering molor, ini bukan contoh yang baik untuk Anda membangun soft skill Anda, terutama di intrapersonal skills. Ketika Anda sudah mulai membangun karakter yang malas, ya, yang tidak mau tahu, malas belajar, malas bangun, tidak mau bicara, halo, ke depan Anda juga akan demikian terbawa ketika Anda bekerja. Ya. Kemudian change management, transformation belief, bagaimana Anda mentransformasi nilai-nilai Anda kepada orang lain. Bagaimana Anda creative thinking proses, bagaimana Anda berpikir kreatif. Ini adalah cara-cara yang memang di dalamnya semuanya itu adalah soft skill, adik-adik. Cuman ada soft skill yang berhubungan dengan orang lain, ada soft skill yang memang bagi diri kita sendiri. Lanjut, next materi. Saya akan berjalan lagi. Nah, ini adalah gambarnya. Sebelah kiri, atau dari kiri saya ya, oke, anggaplah sebelah itu interpersonal skills dengan intrapersonal skills. Yang sebelah itu teknis, misalnya adalah tentang bla 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 bla, ada yang namanya teknik sipil, mengajar dan sebagainya, ada juga yang interpersonal skills buat diri kita sendiri, ya, buat diri kita sendiri, bagaimana cara mengatur pekerjaan, bagaimana cara mengerjakan pekerjaan sendiri, itu adalah intrapersonal skills. Contoh lagi, yang suka main bola nih, nah saya juga waktu di Nias, terutama di Kecamatan Lahusa, mungkin ada yang tahu lapangannya, namanya lapangan TTZU, ya, di desa TTZU, ya, itu sering main bola, ya, pulang-pulangnya kakinya berdarah semua, tapi pada saat main bola nggak terasa, tapi pas pulang-pulang kok kaki saya perih ya, ternyata di bawahnya udah disobekin botol, bapak botol bekas, kaca bekas, dan sebagainya. Ini adalah contoh bahwa satu umpama bahwa dalam proses permainan bola, itu dimainkan hard skill dan soft skill, teman-teman. Ya, hard skill itu ketika Anda berlari, tidak semua orang bisa berlari, karena itu teknis. Menendang, itu adalah hard skill, teknis. Berebut bola, itu adalah teknis. Nah, tapi kalau soft skill, bagaimana ketika seorang kapten membangun kerjasamanya, itu adalah soft skill. Bagaimana seorang kaptennya, atau seorang gelandangnya, atau seorang penyerangnya, atau seorang backnya, mengambil inisiatif untuk bisa mengatur irama. Atau misalnya bagaimana seorang striker menendang bola ke gawang lawan dengan mengambil keputusan yang tepat. Bagaimana ketika pemainnya gigih, itu adalah soft skill. Yang memang itu tidak bisa dipelajari di saat duduk di kuliah. Ya, ketika Anda belajar, belajar satu SKS, itu tidak akan dipelajari adik-adik.
Jadi intinya soft skill itu adalah paradigma yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Anda bangun itulah soft skill, Anda gosok gigi itulah soft skill, Anda mandi itulah soft skill. Bagaimana Anda memanage pribadi Anda, mentransformasi pribadi Anda untuk kepentingan diri Anda sendiri. Ya, itu tidak dipelajari, tidak ada IPK-nya. Ya, jadi kalau misalnya ditanya bagaimana cara mengolah mesin dengan arus kuat, arus lemah, itu ada nilainya, ada poinnya di situ tuh. Karena itu adalah hard skill, teknis, ya. Nah, lalu ini masuk kepada dunia kerja berdasarkan penelitian Harvard University di Amerika Serikat bahwa ternyata soft skill itu adik-adik 80% menguasai kesuksesan pekerjaan dibandingkan hard skill hanya 20%. Lah kok bisa? Itu di Amerika, di Indonesia seperti apa? Nah, ini adalah contoh-contoh atribut soft skill yang memang dibutuhkan dalam dunia kerja. Bagi teman-teman Bapak Ibu yang sudah bekerja, pasti akan ketemu dengan hal-hal ini semuanya. Ya. Saya di perusahaan saya banyak orang pinter. Ya. Banyak gelarnya wah luar biasa. Ada dari UI, ada dari kampus-kampus yang luar biasa. Tapi 22 ini tidak mampu dia pelajari. Inisiatifnya tidak ada, etika dan integritasnya tidak ada, berpikir kritis tidak ada, asal ABS, asal Bapak senang, aja, ya. Gimana ini, bisa nggak? Bisa, padahal nggak bisa. Nah, ini adalah 20 atribut dan banyak atribut yang lainnya yang memang sering dibutuhkan dalam dunia lapangan pekerjaan. Nah, kemudian menurut penelitian Mitsubishi Research Institute, bahwa ternyata ada 4 indikator yang menentukan daripada kesuksesan dunia kerja. 10% itu financial. Financial itu adalah materi dan teori Anda. Tapi 30% itu keahlian. Jadi kalau teman-teman ahli ini, yes, tapi itu baru 20% dibutuhkan di dunia kerja. Saya adalah praktisi industri, saya adalah seorang manajer yang sering menerima karyawan dan menolak dan menerima karyawan. Yang sering saya butuhkan adalah soft skill. Hard skill itu bisa kita dapatkan semuanya. Tapi pas ditanya, Anda disiplin nggak? Masih ragu. Boleh nggak datang jam 6 pagi? Masih ragu. Anda mau dapat target nggak? Bisa nggak? Masih ragu. Nah, itu adalah soft skill. Jati diri. Jadi ini dibutuhkan dunia kerja. Itu baru 20%. Networking 30%. Bagaimana Anda membangun pekerjaan, membangun kerjasama, dan sebagainya. Dan ternyata paling besarnya, menurut Mitsubishi Research Institute, 40% itu adalah soft skill. Teman-teman ada di semuanya. Ya. Nah, apa sih pentingnya soft skill? Ya, sebagai penunjang hard skill, di mana kita sudah pintar melakukan sesuatu, tapi ternyata soft skill ini menambah kekuatan kita bisa lebih keren lagi, bisa lebih produktif lagi. Dan soft skill itu bisa dilatih, dan soft skill itu menjadi pembeda dengan orang lain. Ya, jadi kalau misalnya ada mahasiswa aktif dalam organisasi, ya, dia bisa berbicara di depan umum, bisa orasi, bisa menyampaikan pendapat, berbeda nggak dengan orang lain? Berbeda. Nah, jadilah pembeda dengan orang lain, jangan sama. Oke, teman saya bisa pintar memang, IPK-nya 4,00 sekian, bahkan kalau bisa 4,1, 4,2. Tapi belum tentu dia bisa bicara di depan umum. Maka saya harus bisa bicara di depan umum. Oke, teman saya jago bahasa Inggris, saya tidak bisa. Tapi ya sudah, saya pintar harus lebih jago bahasa Nia. Caranya apa? Pakai Gogego, harus lebih pintar dibanding dia. Nah, itu adalah soft skill. Anda harus memiliki pembeda di antara orang lain. Tapi kalau misalnya Anda, ya mohon maaf, IPK-nya pas-pasan, ya nasakom, nasib, ya nilai nasib 0,5, ya pas-pasan, koma sekian, Anda mau mengejar dia menjadi 4,0, bisa nggak? Bisa, tapi Anda akan ngos-ngosan. Karena IQ, kompetensi seorang itu berbeda-beda. Tetapi soft skill itu bisa dipelajari dan bisa kita kuasai. Nah, walaupun sebenarnya menurut Spencer, adik-adik, secara besarnya tingkat kompetensi itu dibagi atas 3. Ada knowledge, skill, attitude. Ya, knowledge itu apa? IPK Anda, pengetahuan Anda. Jadi kalau Anda selesai kuliah nih, kalau dari SD, maka knowledge tanda dia berknowledge, memiliki knowledge yang tinggi apa? Nilai raport. Berapa nilai raportnya? Rata-rata 80, 90, dan sebagainya. Di SMP demikian, di SMA dibuktikan dengan SKHUN, ya, SKHUN, ijazah, dan sebagainya. Kalau di kuliah, berarti tanda dia memiliki knowledge yang tinggi adalah apa?
IPK. Ya. Lalu pertanyaannya, apakah Anda menjual IPK Anda kepada dunia industri, kepada dunia pekerjaan sekarang? Tidak itu menjadi satu faktor terpenting. Tapi yang paling penting adalah skills. Yang kedua, skill itu apa tadi? Hard skill, soft skill. Hard skill, soft skill. Ya, ketika misalnya saat ini di dunia industri, adik-adik semuanya, ya, di perusahaan-perusahaan terutama di Jakarta, mungkin juga di NIAS, kejadian juga bersaing bekerja sebagai staf, sebagai apa, staf admin di kantor dinas mana, dan sebagainya. Yang akan ditanya adalah, memang jasa Anda ada IPK-nya berapa? 3,90, wah keren. Tapi pas ditanya, Anda bisa apa? Oh, saya sih baru selesai kuliah, Pak. Tapi belum pintar mengoperasikan komputer. Aduh, tunggu dulu, Dek. Yang dibutuhkan sekarang yang bisa bermain komputer. Lalu muncullah tamatan SMP. Oke? Dia belum mempunyai SMA, dia belum ijazah. Tapi pas ditanya, bisa nggak mengoperasikan komputer? Oh, bisa, Pak. Saya bisa ini, bisa Word, bisa Excel, bisa. Wah, sini, Dek, Anda yang masuk dulu. Tapi sorry ya, yang sarjana dulu, yang IPK 3,90, sorry, Anda mundur dulu nih. Mundur dulu ya. Saya ambil dulu yang tamatan SMP. Nah, Anda yang baru sarjana, wah, kuliah di Jogja, di Bali, wah keren-keren. Di mana kuliahnya di Bali? Wih, Bali itu keren. Di mana kuliahnya Jogja? Wih. Nilainya IPK-nya berapa? 3,8 sekian, 3,9 sekian. Padahal ditanya, Anda bisa apa? Sorry, saya baru selesai kuliah. Ada. Kalau saya yang mengelis itu, saya langsung coret dulu nih. Aduh, tunggu dulu, Anda sebagai garis kedua deh, garis ketiga. Ya. Nah, dan yang paling penting juga adalah attitude. Attitude itu apa? Sikap. Ya. Banyak orang pinter, banyak mempunyai skills di dunia kerja, tapi attitude-nya, aduh, bikin miris. Attitude itu apa? Suka telat, ya, tidak mengerjakan pekerjaannya. Dia maunya itu clock in, clock out, dapat gaji. Saya mau masuk jam 8 pagi, fingerprint, keluar lagi jam 5 sore, clock out, fingerprint, akhir bulan mau dapat gaji, tapi nggak tahu apa yang dikerjakan. Tidak punya target dalam kehidupannya. Itu adalah attitude. Nah, konsep KSA ini, kalau bahas KSA sendiri, ini kita butuh waktu kurang lebih 2 SKS. Ya, kurang lebih 2 jam sendiri. Hanya untuk KSA. Knowledge, Skill, Attitude. Dan saya tidak akan fokusin. Nanti, kalau mau tahu lebih dalam lagi, silakan DM aja. Biasanya saya akan tanggapi. Dan untuk adik-adik saya yang mau tanya tentang apa yang saya bisa tahu, saya akan sharingkan. Jadi DM aja nanti, tanya-tanya, minta WA, nanti saya akan sharing-sharing. Nah, ini adalah tentang mastery, tentang penguasaan pribadi. Ya, Anda harus memikirkan masa lalu, who you are, who you do dengan, what will you do, apa yang akan lakukan Anda ke depan. Jadi ke depan itu yang mungkin masa lalu Anda hanya menentukan tujuan pribadi dan sebagainya. Saat ini Anda harus membangun KSA, knowledge, skill, attitude. Targetnya apa? Yaitu Anda harus membuat sebuah goal yang namanya SMART. SMART itu apa? Ada di situ spesifik, measurable, achievable, realistic, timely. Spesifik itu apa? Anda harus buat goals yang spesifik. Itu adalah soft skill. Measurable itu Anda harus membuat program yang terukur. Jangan mengawang-awang. Dan jangan melebihi kekuatan Anda. Buat aja yang sesimpel mungkin. Oke, saya selesai ini, saya akan lakukan ini. Oke, saya selesai ini, saya akan lakukan ini. Saya akan selesaikan ini, saya akan lakukan ini. Itu adalah simple, measurable, ya, terukur. Dan achievable, dapat dicapai. Jangan buat sesuatu yang tidak dapat dicapai, adik-adik, bapak, ibu, teman-teman semuanya. Buatlah sesuatu yang dapat dicapai. Dan realistik, nah masuk akal ya. Terkadang juga banyak yang saya lihat adik-adik saya yang nanya, Bang, saya gimana Bang? Aduh, itu udah kamu pikirkan deh, udah. Tapi gimana? Tapi saya nggak tahu Bang, gimana cara? Aduh, saya langsung tepuk jidat, aduh, ini kayaknya nggak realistik ini. Nah, Anda harus buat sesuatu yang realistik, ya. Dan timeline. Timeline itu apa? Tepat waktu. Harus tepat waktu. Anda harus punya goal. 2020 saya seperti apa? 2021 saya harus seperti apa? 2022 saya seperti apa? Itu adalah goals. Yang sudah selesai satu saat ini, yang di wisuda, saya harus jadi apa? Saya bekerja atau lanjut S2? Kalau saya lanjut S2, saya harus ambil beasiswa atau biaya sendiri. Kalau beasiswa, saya harus ambil beasiswa yang mana? Kalau biaya sendiri, saya harus kerja apa? Uangnya dari mana? Orang tua atau uang saya sendiri? Yang baru lulus SMA, saya harus mau jadi apa? Kuliah di mana? Di NIAS atau di kota? Di Medan atau di Jakarta, beasiswa atau biaya pindah, itu adalah harus Anda buat timeline.
Ya kalau Anda hanya berserah diri, ya keadaan juga menerima Anda kok. Tapi ingat, kesempatan itu selalu ada. Tapi ingat, peluang itu jarang terjadi. Peluang itu bisa 1 atau 2 kali. Ya, jangan terlalu menggampangkan. Oh, tahun depan ada kok bang. 2 tahun lagi ada. Halo. Peluang itu akan diambil orang lain. Ya sorry, kalau Anda diambil orang lain, ya Anda akan tertinggal. Baru Anda mengatakan, wah dia itu terlalu agresif, mengambil hak orang lain. Halo, saat ini dunia persaingan, siapa yang cepat dia dapat, ya. Jadi itulah. Nah, oleh karena itu, maka competitive base yang harus kita bangun apa? Be better, be faster, be never, be smarter. Ya? Harus lebih baik, harus lebih cepat, harus lebih baru, dan harus lebih pintar. Anda harus lebih baik, Anda harus lebih cepat, Anda harus lebih baru, dan harus lebih pintar daripada orang lain. Jangan jadi diri sini saat ini. Jangan merasa bahwa saya sekarang kuliah di NIA, saya kuliah di STKIP, saya kuliah di STKIP Gunung Stoli, di Teluk Dalam, saya nggak bisa melakukan apa-apa. Halo, justru banyak orang sukses di Jakarta, di Medan, dan sebagainya itu berasal dari desa. Contoh saya bukan sukses, tapi buat saya sudah bisa hidup dengan keadaan lebih baik sekarang, dengan umur 26 tahun. Apakah ada yang saya andalkan? Nggak ada, diri saya sendiri kok. Nah, jadi membangun soft skill, Anda harus lebih baik, lebih cepat, lebih baru, dan lebih pintar. Be better, be faster, be never, be smarter. Ya, Anda harus lebih cepat dibandingkan orang lain. Yusuf Kala mengatakan lebih cepat, lebih baik. Nah, itu ada satu moto yang lebih baik dan lebih keren ya, Yusuf Kala. Ya. Kemudian, nah pertanyaannya, lalu Bang, bagaimana saya Bang membangun soft skill saya? Ya. Soft skill itu dimulai dari kegiatan pembelajaran, ya. Pembelajaran dari mana? Dari SMA, dari kuliah. Saya kaitkan ini karena saya rasa para pesertanya ini dari mahasiswa semuanya, rata-rata. Dan juga materi ini bisa masuk kepada para dunia kerja, ya. Jadi proses pembelajaran dimulai dari mana? Ketika Anda sekarang masih aktif. Kalau yang sudah selesai gimana, Bang? Berarti adaptasi sosial Anda. Anda harus belajar dari sekarang. Ya. Jadikan kuliah itu sebagai investasi adik-adik. Ya. Soft skill itu dapat dilatih sebelum kuliah. Kemudian untuk mengasah soft skill, maka Anda harus memainkan prestasi non-akademik. Apa Bang prestasi non-akademik? Apa? Ikut ekstrakurikuler. Misalnya olahraga lah, dalam kegiatan BEM lah, kemudian dalam kegiatan senat lah, ikutlah paduan suara, ikutlah debat, ikutlah kegiatan. Kalau di kampus saya dulu ada yang namanya Menwa, Resimen Mahasiswa, ada yang namanya BEM, Badan Senat Mahasiswa, ikutlah di sana. Ikutlah kegiatan-kegiatan yang di bawah naungan-naungan fakultas masing-masing, prodi masing-masing. Jangan hanya selesai Anda membawa gelar. Yang punya gelar juga banyak, Bang. Yang punya gelar juga banyak, Bro. Ya. Saya mempunyai gelar ST. ST-nya dari mana? ST kampus ini. Ya di mana-mana juga semua punya gelar ST. Tapi apa yang membedakan Anda dengan yang lain? Yang tadi berbeda itu adalah yang tadi. Yang sudah saya sebutkan, be better, be faster, be never, be smarter. Itu harus berbeda. Anda harus berbeda dari yang lain. Ya. Nah, kemudian, next, inilah dunia sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Di mana Anda ini mahasiswa baru, proses pembelajaran, lulusan, lalu Anda masuk dalam kehidupan, yaitu masuk dunia kerja. Terserah Anda mau kerja di mana. Baik itu di Nias lah, di Medan lah, di Jogja lah, di Bandung lah, dan sebagainya. Intinya Anda selesai adalah untuk membawa hidup Anda ke arah yang lebih baik. Apa? Menghidupi diri Anda, menghidupi keluarga Anda, menghidupi masyarakat, dan membangun secara garis besar Nias yang kita cintai. Entah itu Gunung Sitoli lah, Nias Barat, Nias Utara, Nias Timur, Nias Selatan, dan sebagainya. Ya, emang permasalahan yang akhirnya saya seorang praktisi industri ya, yang sering menyeleksi karyawan, banyaknya yang sekarang kita terima dalam permasalahan lulusan perguruan tinggi apa? Kurang tangguh, cepat bosan, kutu loncat, kurang bisa bekerja, kurang jujur. Nah, ini adalah hal-hal yang sering kita temui.
di dalam dunia kerja. Nah, adik-adik saya, teman-teman, bapak-bapak yang memang saat ini mau membuat sebuah usaha, mau terjun ke dalam dunia kerja, maka Anda harus melawan ini. Kalau kurang tangguh, berarti harus tangguh di dunia kerja. Cepat bosan, berarti Anda harus bertahan. Kutu loncat, ya Anda harus bertahan. Ya, nah, yang lebih sadisnya itu poin terakhir, mundur tanpa berita. Wah, PHP nih. Biasanya ini PHP nih, mundur pelan-pelan. Ya, jadi ini adalah sebuah kejadian yang sering kita temui. Nah, lalu Bang, apa yang harus saya mulai untuk mengasah soft skill? Pertama, Anda harus bermimpi setelah lulus, saya jadi apa? Oke? Yang masih kuliah, buatlah rencana Anda sekarang. Adik-adik saya yang anak-anak NIAS, ya, generasi anak-anak NIAS, generasi orang tua kita, dan adik-adik saya dan abang saya, sister, kakak dan semuanya, bapak ibu semuanya, setelah lulus ini mau jadi apa? Anda harus pikirkan itu. Oke, saya mau jadi ini, lakukan dari sekarang. Oke, saya Bang mau jadi anggota DPRD. Maka kalau menjadi anggota legislatif, maka Anda harus bergabung sebagai acara-acara public speaking, orasi, berbicara di depan umum. Tuh. Oke Bang, nanti saya menjadi kontraktor. Maka kalau kontraktor, kalau Anda teknik sipil, Anda pelajari dengan benar-benar dan apa soft skill yang ada di dalamnya. Karena kalau tidak dipelajari, kalau tidak dibuat rencana, maka seperti tukang beca. Tukang beca bertanya nih, Om, Pak, mau kemana nih? Nah, lalu Anda mengatakan, terserah sajalah, saya belum memiliki rencana. Maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, tukang becaknya akan membawa-bawa Anda berputar-putar terus. Lalu Anda kembali ke tempat semula. Artinya berjalan di tempat. Atau kemungkinan kedua, dibawa ke sembarang tempat, bahkan mungkin Anda tersesat. Nah, Anda pilih yang mana? Anda membuat rencana, atau memang seperti yang ini, jawaban penumpang tukang becak ini. Terserah deh, mau dibawa kemana aja, boleh atuh, di mana aja dibawa. Ya, lah tiba-tiba Anda dibegal malahan. Nah, ini adalah sebuah paradigma bahwa saatnya adik-adik, teman-teman generasi milenial, ya, Anda harus membangun soft skill Anda dan Anda harus merencanakan masa depan Anda. Dari sekarang, jangan 1 bulan lagi, jangan 2 bulan lagi, jangan 3 bulan, apalagi 1 tahun. Aduh, itu terlalu lama, ya. Konteksnya adalah apa yang akan saya inginkan. Kemudian seperti apa saya 5 tahun ke depan dimulai dari sekarang. Kemudian 10 tahun lagi, saya akan jadi apa? Kemudian, definisi sukses itu buat Anda itu apa? Ya, definisi sukses itu buat Anda. Apakah Anda punya duit? Apakah Anda punya rumah? Apakah Anda punya jabatan? Atau malahan ada yang mengatakan, Bang, sukses buat saya ketika orang tua saya ketawa dan bisa bahagia sampai mereka meninggal. Itu juga sukses. Jadi sukses itu berbeda-beda. Nah, Anda sekarang mau milih sukses yang mana sih? Tentukan dari sekarang. Anda buat poinnya. Bang, saya sukses ingin memiliki rumah. Bagaimana cara memiliki rumah? Saya harus mendapatkan uang, Bang. Bagaimana mendapatkan uang? Maka Anda harus membuat pekerjaan yang bagus sekarang supaya Anda bisa mengumpulkan duit sebanyak mungkin. Bangun mimpi itu sekarang. Itulah soft skill. Nah, langkah-langkah yang itu adalah apa? Hitung pengorbanan. Ya, hitung pengorbanan. Untuk mau Anda selesai itu, apa yang Anda akan lakukan? Saya adik-adik, 2012 sampai 2016 itulah saya mendapatkan beasiswa Pemda, ya, Pemda Nia Selatan. Lalu 2016 ke 2018 saya melanjutkan S2 dan di situ banyak pengorbanan. Mohon maaf, motor saya jual, ngutang di mana-mana, gali lubang, tutup lubang, itulah pengorbanan. Saya harus selain bekerja membantu orang, saya harus bisa sabet sana sabet sini, siap disuruh-suruh, siap membuat ini. Buat saya sekarang bukan apa-apa. Tidak ada apa-apanya. Ya. Jadi memang saatnya sekarang Anda harus buat pengorbanan. Dan paling penting, tuliskan apa yang Anda kerjakan apa Anda tulis. Laksanakan dan evaluasi, dan paling penting adalah bergabung kepada lingkungan yang kondusif. Ketika Anda bergabung kepada seseorang yang akan membawa Anda kepada kemunduran, yakinlah Anda akan mundur. Tapi kalau Anda bergabung pada komunitas yang benar, Anda bergabung pada lingkungan yang benar, Anda bergabung pada kondisi yang memang menurut Anda, ini bisa saya rencanakan, maka itu akan terjadi. Oke?
Ini prinsip 6 sukses. Life integrity. Hiduplah dengan integritas. Big dream, start small, move fast. Bangun mimpi yang besar. Dimulai dari langkah kecil dan cepat. Oke? Ya, lagi ya. Bangun mimpi yang besar. Mimpi itu gratis. Jangan terlalu kecil kalau bermimpi. Oke? Saya dulu mimpi saya ingin mau menjadi seperti ini dan ternyata Tuhan memberikan, oh oke, men, saya kasih tapi pelan-pelan dulu ya. Gak apa-apa. Bangun mimpi yang besar, dimulai dari yang langkah yang kecil, jangan terlalu besar dulu, tapi cepat. Kemudian, develop a winning strategy. Developlah strategi pemenang, bukan pekalah, apalagi menjatuhkan. Banyak di NIAS, ya bukan di NIAS sih, di sini juga banyak. Dia mau membuat strategi, tapi strategi menjatuhkan orang. Anda jangan di situ, adik-adik, teman-teman, kakak-kakak, abang, bapak, ibu semuanya. Jangan di situ, ya. Itu sudah berlalu, ya. Toh juga dia tidak akan memberikan kepada Anda, ya. Kalau Anda lapar ya tidak akan memberi. Palingan dia kata semangat, bro semangat ya, jangan patah semangat. Dia juga tidak akan memberikan duit kok untuk Anda makan, oke? Jadi hidup Anda itu ada di tangan Anda, ya. Jadi bangunlah strategi menang. Dan kemudian thinking out of the box, berpikirlah yang luas, jangan terlalu kecil cara berpikirnya. Dan kemudian inspire people, jadilah inspirasi orang. Dan paling penting taat aturan. Itu adalah soft skill. Implement system. Jangan jadi orang pembangkang. Jangan jadi orang yang sikap melawan aturan, tapi taat pada aturan. Nah, dari kondisi ini, ya tadi saya menekankan bahwa soft skill harus buat ini. Apa yang tidak boleh berubah? Yang tidak boleh berubah dalam mengikuti perkembangan sekarang adalah jati diri. Jati diri apa? Jati diri bahwa kita, ya, bahwa kita adalah orang-orang yang berbudaya, orang-orang yang memang, alright. Dari hal ini kita boleh berubah, kita boleh mengikuti perkembangan, kita boleh bersaing, tapi ada satu yang tidak berubah, yaitu adalah identitas diri kita. Kalau saya hanya membahas bahasa itu terlalu kecil. Tapi saya membahas semuanya ini tentang budaya dan nanti akan saya singgung bahasa. Ini tidak boleh berubah dari jati diri. Bahwa kita punya kampung yang luar biasa, kita punya budaya yang luar biasa, bahkan terpandang di dunia, ini adalah identitas kita bahwa kita adalah orang NIAS. Bahayanya sekarang, generasi milenial yang saat ini sudah mulai melupakan ini. Nah, ini adalah tantangan sendiri para pecinta budaya. Termasuk saya akademisi, termasuk adik-adik juga adalah akademisi yang sudah terpelajar. Bagaimana caranya supaya ini tidak bisa dilupakan? Maka Anda harus bisa mengedukasi adik-adik kita, mengedukasi orang tua, mengedukasi sesuatu lembaga pemerintahan ketika Anda merasa bahwa ini sudah mulai dilupakan. Ya, bagaimana kita melihat bahwa ada tariannya, ya, ada surfing beach-nya, ada di Sorake beach-nya. Ada juga Babo Matalu yang luar biasa. Dan banyak banget lagi yang luar biasa. Yang memang ini tidak dimiliki orang lain. Hanyalah NIAS yang memilikinya. Itu adalah satu luar biasa. Ketika Anda sukses, bangun dulu itu. Ya, bahwa saya orang NIAS, saya bukan orang Sunda, saya bukan orang Batak, saya bukan orang Jawa. Tapi saya hidup di tanah Jawa. Saya hidup di tanah Bali. Saya hidup di tanah Sunda. Saya hidup di tanah Jogja. Tapi saya adalah orang NIAS. Itu satu dulu pegang. Ya. Lalu kita membahas tentang bahasa NIAS. Seberapa penting sih bahasa NIAS sebenarnya adik-adik? Maka kita melihat bahwa bukan hanya bahasa NIAS sebenarnya. Semua bahasa daerah sekarang ini menjadi sebuah identitas. Ya. Dan bahasa NIAS itu adalah identitas jati diri orang NIAS. Namun dengan perkembangan saat ini, kita kehilangan budaya. Karena memang tuntutan. Ya. Kayak seperti saya. Misalnya berkeluarga, ada beberapa orang di Jakarta, dia berkeluarga di Jakarta, beranak bercucu, lalu anaknya itu hidup di lingkungan orang berbahasa Indonesia. Lalu pertanyaannya, apakah bahasa NIAS masuk terus dipelajari di dalam keluarga? Bisa ya, bisa tidak. Dan itu akan merubah kondisi adik-adik. Ya. Nah, lalu next selanjutnya. Lalu bahasa NIAS itu seperti apa keadaannya sekarang? Kenapa sih penting? Bahkan tema malam ini kita pelajari. Karena memang bahasa NIAS itu adalah keragaman yang menjadi kekayaan Pulau NIAS. Ya. Untuk bahas ini sebenarnya ini butuh waktu lama. Makanya tadi saya bilang ini saya benchmark, saya gabungkan menjadi soft skill untuk bahasa NIAS.
Dan sedangkan bahasa Nias itulah kelestarian budaya, adik-adik. Namun karena pergeseran bahasa daerah, maka penggunaan bahasa Indonesia itu lebih banyak kesenjangan komunikasi dengan penduduk asli. Kayak seperti ke kota. Mungkin yang sudah merantau nih, yang sudah merantau di Bandung, kayak di Jawa, kayak di Jakarta, itu pasti jarang menggunakan bahasa Nias. Karena takut menimbulkan kesenjangan kepada warga sekitar. Contoh, saya S1-nya itu di Stipan. Di Stipan itu kita disatukan dalam satu asrama. Yang di dalam satu asrama itu, waktu dulu saya S1, 2012 sampai 2016, itu dalam satu asrama, penduduknya hampir kurang lebih 150 orang. Dan orang-orangnya beda-beda semua. Dan paling parahnya di situ ada warga Papua yang cepat naik emosinya. Nah, orang Nias, ketika kita berbicara, pakai bahasa Nias. Papuanya sering tersinggung. Wah, ini ledekin kita dan sebagainya. Nah, dari situlah akhirnya kita mencoba tidak menggunakan bahasa Nias dalam kondisi tertentu. Nah, untung kita sudah terpelajar. Nah, buat adik-adik kita yang baru SD, SMP, tentu itu akan menjadi budaya yang memang tidak boleh dilupakan. Kondisi ini boleh kita beradaptasi, tapi harus tentu bahasa Nias diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu buat saya, ya, saya simpulkan, lalu apa kesimpulan solusi pelestarian bahasa Nias? Kita boleh mengikuti VUCA era, kita boleh mengikuti globalization, urbanization, digitalization. Lalu, apakah ini merubah budaya kita? No, budaya Nias tetap budaya Nias. Anda yang di Bali tetaplah budaya Bali, jangan jadi kebali-balitan. Ya. Baju Anda adalah baju Nias, jangan, mohon maaf, Anda berbikini kemana-mana ketika Anda pulang ke Nias. Itulah Bali ya Bali, Nias ya Nias. Di Jakarta, Anda berbahasa lu gue en, ya, lu gue en, bro, brothers, Anda kembali ke Nias, ya uge, ya ira, ya ikada. Jadi semuanya bahasa Nias. Nggak ada yang namanya membawa bahasa berbeda-beda. Lalu solusi pelestarian bahasa Nias menurut saya adalah pertama, tetap harus diterbitkannya Kamus Nias Indonesia. Itu paling penting. Jadi buat nanti seperti Eliza Luhu sebagai duta bahasa, ini nanti terus diteruskan ide-ide ini. Nanti kalau memang perlu dilakukan lagi tema yang lebih baik tentang bahasa Nias, mungkin bisa dipanggil pemateri yang khusus orang basic yang pecinta bahasa Nias. Itu lebih mengena. Lalu apalagi kaset-kaset lagu Nias. Nah sekarang saya adalah orang-orang yang suka download YouTube bahasa Nias. Tapi kasetnya mungkin sekarang sih udah ketinggalan, tidak ada lagi kaset. Tapi mungkin adalah versi YouTube. Ya, lagu-lagu bahasa Nias. Lalu diterbitkannya buku-buku tentang budaya Nias. Itu perlu banget. Dan kemudian digalakannya pembelajaran bahasa Nias dalam keluarga. Nah, ini yang paling penting. Ya. Halo, mindset yang sudah berkeluarga mungkin mengatakan bahwa dengan bahasa Indonesia lebih keren, lebih maju. Tapi tanpa disadari, kita mengajari anak-anak kita, adik-adik kita, untuk meninggalkan budaya asli orang Nias. Nah, ini harus digalakkan dalam keluarga. Lalu juga bahasa Nias harus dimainkan dalam sekolah. Dan dibangunnya museum Nias, walaupun di Gunung Stoli sudah ada museum. Ya, walaupun kemarin saya bulan 12 terakhir saya ke museum. Ya, bulan 12 saya datang ke museum. Ya, museum yang 2008 yang lalu, terakhir saya balik 2020 kemarin bulan Desember, 2019 Desember, ya museum yang 2008 yang lalu sama juga dengan museum yang sekarang, tidak berubah. Jadi tapi pada intinya adalah museum itu kita jadikan sebagai tempat untuk meregenerasi budaya kita, memperkenalkan budaya kita kepada generasi yang lebih muda. Nah, oke. Akhir kata, ada sebuah kutipan, ya, sebuah kutipan menurut Frank Lloyd Wright. Dia mengatakan, I know the price of success. Dia melihat bahwa sebenarnya saya tahu harga kesuksesan. Ada dedikasi, ada kerja keras dan pengabdian tanpa henti terhadap hal-hal yang Anda lihat dan itu belum terjadi. Jadi sukses itu adalah butuh dedikasi, adik-adik, ya. Kalau Anda, adik-adik saya, teman-teman dari Nias, jangan berprinsip bahwa saya orang Nias, saya tidak bisa apa-apa, saya tidak bisa melakukan apa-apa. No. Ketika Anda melakukan dedikasi yang benar, melakukan kerja keras, dan Anda melakukan sesuatu hal yang memang tidak dilihat orang lain, lakukan. Kerjakan, dan paling penting konsisten. Sekian dari saya presentasinya, mohon maaf, terima kasih.
Dan saya ucapkan kepada teman-teman, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, kalau tadi ada suara yang kurang jelas, nanti kita akan diskusikan. Dan kalau ada yang salah, mohon maaf dan dimaaf-maafin. Selebih-lebihnya saya ucapkan terima kasih. Yahoo, saya kembalikan kepada moderator. Yo. Baik, terima kasih kepada Abang narasumber kita, Bang Memorianus Samaziono, SIP MIP. Boleh berikan tepuk tangan untuk abang kita atau narasumber kita pada malam hari ini. Ya, luar biasa sekali materi yang sudah disampaikan dengan tema topik kita pada hari ini, yaitu pentingnya pelestarian bahasa Nias dan peningkatan soft skill sebagai investasi di masa depan di era milenial Nias. Jadi saya sangat tertarik tadi bahwa dalam soft skill ini harus ada VUCA-ERA yang membahas tentang volatility, ya, kehebohan, kemudian ada ketidakpastian juga, kemudian ada ketertautan, kemudian ada kegamanan. Jadi ini sangat penting banget buat kita semua bisa tahu seperti apa sih soft skill itu. Jadi mungkin dari teman-teman semua, dari Bapak Ibu juga, dari berbagai kalangan organisasi, tadi saya melihat ada dari Poltekkes Nias di Gunung Stoli, ada juga dari GPPAN yang ada di Medan, Gerakan Peduli Pulau Nias, kemudian ada juga dari berbagai kalangan, dari mahasiswa, dari berbagai yang sudah kerja. Jadi mungkin ada pertanyaan nanti seputar tentang topik kita pada malam hari ini, boleh di-chat di grup, nanti saya arahkan untuk dapat berdiskusi dengan narasumber kita. Jadi kepada peserta sudah bisa menuliskan pertanyaan di chat, dan kemudian nanti saya arahkan untuk mengaktifkan suara supaya bisa langsung bertanya kepada narasumber. Kayaknya ada pertanyaan deh. Dari Bro Yata Tema sudah ngecek duluan, mungkin Bosul boleh dibaca. Saya cek di sini. Ya, baik. Itu Di duluan sini dijawab ya. Ya, baik. Di sini ada pertanyaan dari Yata Tema Zai. Boleh langsung mengaktifkan suaranya Yata Tema, mungkin langsung bertanya kepada narasumber kita. Iya Bang, selamat malam. Malam. Jadi saya ada sedikit sedikit mungkin masih belum terjawab dari kemarin ya Bang. Tentang mengenai tadi yang namanya hard skill Bang. Ya. Jadi sepengetahuan saya dan juga dari mungkin saya sudah mendapat iming-iming dari luar bahwa di daerah khususnya untuk pelajar-pelajar Nias mulai dari entah itu SD, SMP maupun SMA masih belum seimbang Bang antara hard skill dan soft skillnya. Mungkin hard skillnya masih kebanyakan. Tadi kan hard skillnya tentang keahlian ya Bang ya. Yes, setuju. Jadi di sini saya mempertanyakan kenapa pemerintah masih mungkin masih belum berkembang gitu ya hard skill dari pelajar-pelajar kita. Karena saya sudah mengalaminya di sekolah saya juga mungkin banyak materi dan istilahnya dalam prakteknya masih kurang Bang. Oke. Sekian Bang, terima kasih. Langsung saya jawab ya. Jadi kayaknya belum ada pertanyaan yang lain. Saya cek juga di laptop belum ada, jadi saya jawab. Ini adalah sebuah paradigma yang memang perlu dibahas dalam ranah pemerintahan. Karena ini berbicara tentang implementasi ranah pembelajaran. Jadi saya juga merasa bahwa memang ketika saya kuliah di sekolah saya dulu waktu di Nias, ya saya hanya ketika ditanya Anda bisa dapat apa, mungkin konsepnya tahu, menghafal itu tahu, tapi pas disampaikan hard skill-nya mungkin belum bisa memahami semaksimal mungkin.
terutama ya, kalau anak IPA sih, kalau levelnya anak IPA atau jurusan SMA, mungkin banyak menemui, tapi lebih parah adalah SMK. Ya, karena itu kejuruan. Ya, kejuruan. Karena itu kejuruan lebih maruh pada teknis. Nah, permasalahannya sekarang adalah mungkin ada beberapa sekolah, guru-guru proses pembelajarannya ya mohon maaf, itu adalah salah satu juga paradigma yang perlu kita beri saran, bahwa kondisi dunia pendidikan kita saat sekarang ini harus memang mulai berubah. Karena tuntutan zaman itu sekarang membutuhkan kompetensi. Bukan asal bicara, tapi kompetensi. Ya, di NIAS pun kalau mau melamar kerja, kompetensi. Lalu ternyata nggak bisa apa-apa. Ya, kalau masih SD sih belum terlalu dipelajari hard skill. Kalau di SMP sih belum terlalu dipelajari hard skill. Tapi mulai SMA, apalagi anak SMK, anak komputer, tapi tidak ada komputer. Oke. Jurusan tata boga, tapi hanya asal bakar kue. Bakar kuenya pun sering dibuat di rumah, tapi tidak membuat ide-ide yang lain. Nah, di sini juga kemudian peternak, jurusan peternakan, tapi tempat lokasi praktek ternaknya di rumah juga bisa. Sebenarnya yang perlu kita pelajari adalah lebih luas lagi berdasarkan konsep teori dan masuk kepada implementasi. Nah, permasalahannya memang adalah secara fasilitas kita belum difasilitasi, ya, apalagi kita daerah NIAS daerah tertinggal, oke, daerah tertinggal. Oleh karena itu, saran saya sih buat adik-adik dan teman-teman semuanya, yang tadi, jangan terlalu menyalahkan kondisi, karena memang kondisinya seperti ini sekarang, oke? Dulu kurang lebih 2 bulan yang lalu saya melakukan live Instagram, lalu ada yang nanya ke saya, Bang, bagaimana saya bisa meraih mimpi saya, Bang? Sedangkan Pemda NIAS Selatan, nah, mohon maaf, ini NIAS Selatan. Pemda NIAS Selatan, Bang, tidak membuka lowongan pekerjaan, tidak ada pekerjaan yang bagus, dan begini-gini terus. Lalu saya bilang, halo, bangun dari mimpi Anda. Jangan terlalu menyalahkan keadaan. Kalau memang pemerintahnya tidak bisa melakukan apa-apa, lalu pertanyaannya, Anda bisa lakukan apa? Anda memang tidak bisa diberikan apa-apa, tapi ya sudah, jangan terlalu berada di situ. Kalau tidak bisa bangkit apa-apa, itu namanya butiran debu. Aku terjatuh butiran debu. Ya kalau tidak bisa bangkit apa-apa, itu butiran debu. Jadi kalian ini manusia loh, punya kemampuan. Jadi belajarlah secara mandiri. Oke, kalau memang ada yang berkeadaan yang tidak komputer, ya mungkin sekarang bisa membeli laptop. Ya, kemudian yang mungkin jurusan yang implementasi yang lain, Anda bisa menggunakan YouTube sekarang dan belajar sendiri. Karena memang permasalahannya adalah, jujur juga saya tidak sebutkan, ya proses pembelajarannya seperti itu. Datang masuk jam 8 pagi. Anak-anak, nih bukunya nih. Nah, ini saya ingat dulu waktu saya di NIAS. Ini anak-anak, adik-adik semuanya, ini bukunya ya, ditulis aja di papan tulis ya. Nanti ada tugas. Entah siapa yang menjelaskan, entah itu artinya apa, ya nggak tahu apa-apa. Jadi setelah saya masuk di Jakarta, baru saya mengerti. Ya ampun, saya tahu apa dari NIAS ini, nggak ada apa-apanya. Nah, tapi ya sudah, by the will, by the process. Jadi berproses itu adalah pendidikan dan yang bermakna. Jadi terus Anda inisiatif sendiri, jangan tanya apa yang diberikan Pemdanya, jangan tanya apa yang diberikan oleh kampusnya, tapi coba mengelola diri sendiri, mainkan pelatihan diri Anda sendiri, apapun itu. Oke, saya Bang pintar berpidato, mau berpidato, tapi di kampus saya tidak difasilitasi organisasi mahasiswa untuk berpidato. Anda gabunglah di desa-desa, di desa juga bisa sekarang pada saat musrenbang, ada hadir aja. Anda berbicara di depan umum. Bang, saya ini dan sebagainya. Anda coba cari solusi untuk bisa melakukan apa-apa. Ini yang di NIAS ya. Karena memang di NIAS adalah perlu kerja keras, perlu waktu untuk merubah sistem dan kebudayaan yang sudah dibangun oleh dalam sistem pendidikan kita. Itu aja sih dari saya. Baik Bang, narasumber, terima kasih atas jawaban yang luar biasa sekali terkait ya hard skill tadi. Dari pertanyaannya tema Zai ya sudah dibahas bahwa memang kita harus lebih lebih banyak untuk kreativitas, harus mampu bersaing. Artinya kita tidak berpasrah dengan kondisi atau keadaan yang kita hadapi saat ini. Jadi mungkin sudah cukup dimengerti oleh penjelasan abang kita narasumber tadi, oleh narasumber kita. Jadi bagaimana ya Tete Mazai, sudah
Sudah puas dengan jawabannya? Untuk jawabannya sangat puas, Bang. Terima kasih. Terima kasih, Baik. Bang Mimo. Terima kasih. Baik, di sini ada lagi pertanyaan, Bang. Katanya, mohon bertanya, apakah hard skill itu selamanya diukur dari gelar? Lalu bagaimana dengan orang-orang yang sukses tanpa gelar? Terima kasih. Mungkin lebih ke soft skill kali, Bang ya. Mungkin Setuju. Alright, ini pertanyaan yang tadi saya jelasin. Ibu Susi Pastusi menjadi Menteri Pendidikannya Pak SMP, adik-adik. Ya. Tapi 1 tahun yang lalu, dia diberikan gelar honoris causa. Oke? Oleh, oleh salah satu kampus di Surabaya. Artinya gini, ketika Anda mau mengandalkan, itu tadi yang saya minta. Ketika Anda mengandalkan ijazah Anda, ya, tapi dari ijazah itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, sorry. Kalau tanpa kekuatan keluarga, tanpa ada jabatan dan sebagainya, Anda akan tidak bisa apa-apa. Oke? Anda akan dilindas oleh orang lain. Oke? Karena saat ini menunjukkan bahwa Anda bergelar pendidikan S1, S2, ya kalau S3 dan sebagainya, tapi tidak bisa buat apa-apa, Anda akan berjalan lambat. Bahkan bisa berjalan di tempat tidak bisa apa-apa. Nah, oleh karena itu, bahwa memang itulah soft skill, adik-adik. Ya. Sekarang pertanyaannya, saya bergelar S1, Bahasa Indonesia. Lalu misalnya ada misalnya di sini saya sebutkan, misalnya ada Bro Krisman Jendrate, ya. Ada Bro Krisman Jendrate bergelar Bahasa Indonesia. Oke? Sama-sama sarjana. Sama-sama kuliah dari STKIP Gunung Sitoli atau STKIP Telu Dalam. Melamar di kantor bupati atau bupati wali kota, bupati Nias misalnya, sama-sama melamar nih. Saya mempunyai IPK 3,9, wus. Bro Krisman Jendrate mempunyai IPK 3,9. Imbang nih. Ketika diseleksi, wah anak ini sama-sama gelar dengan IPK sama. Tapi pertanyaannya, ketika saya ditanya, oke, Anda bisa apa? Oh iya Bu, saya sih baru mahasiswa, waktu selesai, saya hanya sih aktif di kampus dan sebagainya, dan nanti Bu, kalau saya diterima, saya akan belajar sebisa-bisanya. Oke, good. Tapi pas ditanya ke Bro Krisman Jendrate, Anda bisa apa? Oh, saya bisa menjadi MC Pak. Oke, kedua saya bisa menjadi moderator Pak. Ketiga saya bisa berbicara di depan umum Pak. Keempat saya bisa mengkonsep pidato Pak. Saya bisa menulis Pak. Lalu saya mikir, nih anak sama-sama gelarnya bagus, mendingan saya ambil dia. Ini udah dilatih, tinggal dilatih, diasah jadi. Lah kalau saya baru diajari, belum apa-apa. Nah, dan banyak yang terjadi, anak SMK, baru SMA, menang dibandingkan anak S1. Yang wah, gelarnya ditempuh 4 tahun, tapi ternyata skillnya tidak bisa melakukan apa-apa. Oleh karena itu sebenarnya, antara membangun hard skill dan soft skill ini adalah satu patokan yang harus sinambung, berjalan bareng-bareng. Jangan Anda berpatokan bahwa saya sudah selesai S1, dunia ini milik saya bisa apa, pasti akan bisa. Halo? Ya, kalau Anda tidak bisa melakukan apa-apa, Anda akan kalah dibandingkan dengan tamatan SMP yang sudah bertahun-tahun bekerja. Oke? Dan apa yang dia tahu, Anda baru tahu 1, dia udah tahu 10. Anda baru tahu 2, dia udah tahu 20. Jadi otomatis kalah. Oleh karena itu, bangunlah hard skill Anda, jangan bergantung pada gelar. Hard skill itu pelajari dan soft skill-nya pelajari. Berkesinambungan. Hard skill itu didapatkan dari sejak kuliah, dan soft skill didapatkan juga sejak kuliah. Tapi itu adalah kehidupan sehari-hari dipelajari. Ya, paradigma yang memang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itulah. Ya, jadi tidak ada patokan bahwa Anda sukses karena pendidikan. No, Ibu Susi Pastusi baru tamatan SMP, sekarang dia ya dulu menteri, sekarang memiliki pesawat hampir ratusan pesawat. Kenapa dia bisa? Oke, baru tamatan SMP loh. Jadi itu saja sih dari saya. Baik, terima kasih Bang narasumber sudah memberikan jawaban yang luar biasa pada malam hari ini. Ya, ya itu tadi pertanyaan dari abang kita Agus Waluyo ya, bahwa soft skill itu sangat penting atau kemampuan di selain yang kita dapatkan di kampus itu sangat penting. Ya ini sangat menarik. Saya juga termasuk orang yang memang
sangat suka dan sangat menggeluti bidang soft skill dan hard skill. Ya, saya sudah bergabung di beberapa organisasi dan memang itu tidak saya dapatkan dari kampus, artinya saya pelajari sendiri dan itu tidak instan, artinya menjalani proses yang memang harus kita lewati, mulai dari diri kita sendiri, bahkan kita tidak bisa mengatur. Tapi ketika kita sudah berhasil melewati tahapan-tahapan demikian, maka kita bisa mengatur diri kita sendiri. Ya, contohnya saya sebagai sedikit cerita, kemarin saya sudah gabung di Mohaga Voice. Saya dipercaya sebagai ketuanya. Jadi itu merupakan salah satu pengalaman saya yang bisa memanajemen sebuah organisasi yang memang bergerak khususnya di bidang seni. Jadi mungkin itu sekedar tambahan dari saya. Mungkin nanti teman-teman bisa menambahkan langsung lah. Jadi ini ada pertanyaan menarik nih lagi, Bang. Dari Bang Agus, dari siapa ya? Oh iya, ini dari Kak admin sendiri dari Nia Student, katanya selamat malam Kak Memos. Ya. Izin moderator, dari tadi itu bukan Agus Fatemalu yang sebelumnya. Mungkin boleh diberikan waktu untuk Agus Fatemalu. Sebelumnya bukan. Oh iya. Baik, mungkin ini ada pertanyaan yang menarik langsung kepada Bang Agus ya. Silakan Bang Agus untuk mengaktifkan. Oke, selamat malam semua ya Ahobu. Perkenalkan saya Agus Fatemaluo. Kenalkan dulu, saya dari Lahusa juga. Tepatnya sekarang di Sumambawa, Desa Kolam Banua 2, dan sekarang berdomisili di Bali. Lagi dalam misi juga ini, menyelesaikan studi. Kebetulan malam ini tema yang dibahas berkenaan dengan apa yang menjadi konsentrasi saya saat ini, yaitu bidang linguistik bahasa, walaupun ada tema topik yang lain juga. Tapi so far malam ini saya sangat setuju dengan Bang Memo ya, walaupun secara umur masih adean sih sebenarnya, tapi senior dengan sempat terjang. Ya Bu, Bang Memo. Oke Bang. Sepak terjang beliau saya akui. Sebelumnya saya ikuti di Facebook sih, tapi malam ini saya coba join karena saya merasa tertarik dan perlu belajar dari Bang Memo. Ya, saya SMP 1 di Lahusa, SMP 1 di Lahusa pindah ke Teluk Dalam, SMA dan kuliahnya di Teluk Dalam. Dan sekarang kita lagi menyelesaikan misi di Pasca Sarjana Universitas Warmadewa di Bali. Kita juga fokus pada bahasa linguistik, magister ilmu linguistik. Nah, untuk saat ini saya sedang meneliti nih Bang tentang bahasa Nias, tapi lebih fokus pada bahasa Nias dialek tengah gitu loh, atau bahasa kita yang Lahusa, sifat gado-gado, sifat cua-cua gitu loh. Cuma kelemahan saya satunya adalah dokumentasi. Ya, dokumentasi. Jadi menurut Halawa dan teman-teman dan Ibu Sita Jagato itu, Nias itu dibagi setidaknya 3 dialek atau 3 variasi lah. Yang Nias Utara, Gunung Sitoli, yang selama ini kita pakai untuk kayak Alkitab dan segala macam yang diakui sebagai Nias. Juga ada Teluk Dalam dan Telo yang merupakan ragam bahasa Nias Selatan. Tapi kita juga nggak bisa menghilangkan ragam kita tengah, atau sebenarnya kita Nias Timur loh, yang dari Gomo ke Lahusa sampai ke Semambau sekarang terpisah gitu loh. Saya sedang ke sana sih, lebih ke morfologinya. Jadi berhubung karena malam ini agak nyangkut gitu, kira-kira sekadar sharingnya. Bagaimana sih melestarikan itu? Kalau tadi abangnya ngomong nih, coba di sekolah-sekolah itu diajarkan bahasa Nias. Pasti kalau di Gunung Sitoli itu akan lebih mengarahkan ke bahasa Nias dialek atau ragam utara yang sifat dae, bada'a. Sedangkan ke selatan, kita Nias Selatan nih sekarang akan mengarahkan ke haiga gane gau baheue. Sedangkan kita yang sifat gadre, ciwa, ciboe, segala macam tidak akan tereksplor.
Ya. Oke. Padahal sekarang saya keadaan saya sekarang sebagai peneliti. Saya lagi dalam misi menyelesaikan studi S2 juga, Magister Ilmu Linguistik. Jadi saya kesulitan dapat data nih. Bagaimana saya bisa mendapatkan data? Hal-hal mudah sih yang saya teliti, afiksasi aja. Afiksasi awalan, akhiran, imbuhan, segala macam. Yang khususnya orang Gomo dan orang Lahusa pakai. Ya, Baik, Bang seperti Agus. itu, Bang. Baik, Bang Agus. Mungkin Sekedar. langsung Tapi I appreciate it full ya. Kalau memang dari soft skill dan hard skill itu memang sangat penting. Sebelumnya juga 1 tahun kemarin saya manajer di sebuah tour travel. Kita inbound dari China. Tapi sekarang travelnya lagi mati di Bali nih. Tidak bisa hidup, kita ini lagi susah. Terpaksa saya nyeles nih sekarang aksesoris HP Oppo. Sekedar sharing, Bang. Oke, silakan, Bang. Thank baik, you ya. Bang Agus. Mungkin langsung di poin aja ya, Bang narasumbernya. Mungkin pertanyaannya bagaimana melestarikan semua variasi dialek bahasa Nias seperti yang telah disampaikan oleh penanya kita tadi, Bang. Oke, gini, jujur saya bukan orang latar bahasa yang memang linguistik atau sebagainya, dialektika dan sebagainya. Tapi gini, karena saya juga adalah dosen, maka saya mainkan adalah konsep metode penelitian. Jadi mohon maaf, saya sedikit kaitkan dengan metode penelitian. Jadi kalau dan di sini ada orang tua saya, senior saya, yaitu Bapak Ismet Krismana Majiano. Mohon maaf Pak, mohon izin kakek. Jadi sebagai dosen saya sampaikan sedikit, kalau ada salah nanti dikoreksi. Nah, tapi intinya adalah dalam ini kan berarti menggunakan studi kasus. Nah, ini kalau menggunakan metode penelitian, entah itu berbasis kuanti atau kuali, maka jangan terlalu kalau memisahkan antara mempertahankan budaya dengan fokus penelitian, itu akan berbeda, Bang. Jadi kalau memang kita fokus kepada pelestarian, maka fokuslah kepada pelestarian suku bahasa yang memang ada di Nias. Tapi kalau fokus kepada penelitian hanya berbahasa Nias khusus Lahusa Gomo, entah itu memang selama ini diakui atau tidak, ya, entah itu memang ada datanya atau tidak, entah itu memang ada sumbernya atau tidak, maka sumber sekunder yang lain bisa kita gunakan, Bang. Melalui apa? Metode wawancara. Metode wawancara penatua, adat istiadat khusus memang mewakili kita dari Lahusa, Gomo, dan yang tadi menggunakan dialek bahasa yang Nias Tengah, yang Nias itulah yang Abang bilang tadi, yang bukan dari Gunung Stoli, Nias Utara, dan Nias Selatan. Jadi sebenarnya patokan metode penelitiannya ini lebih condong menggunakan fokus pada pelestariannya atau hanya mencari sumber datanya. Jadi kan kalau dalam sumber data kan boleh menggunakan data sekunder, bisa berdasarkan wawancara, bisa berdasarkan dokumentasi, bisa menggunakan data penelitian sebelumnya, dan itu kan kita fokusin. Apakah pernah diteliti sebelumnya nggak? Nah, kalau belum pernah diteliti sebelumnya, itu akan memberatkan, Bang. Karena biasanya S2 itu menggunakan sistem restart dari sebelumnya. Ya, jadi mohon maaf nih, Bang, mohon maaf ya, sorry kalau salah-salah. Jadi itu menggunakan sistem hasil penelitian sebelumnya. Jadi kalau memang teknis untuk membahas tentang pelestarian budaya, tadi saya sampaikan bahwa saya tidak bisa teknis membahas budaya karena mohon maaf, saya bukan orang budaya, saya takut salah nanti dicerca oleh para pecinta adat, dan karena salah saya menjawab. Jadi dari segi metode penelitian seperti itu, Bang. Jadi kalau memang tidak ada data, coba cari dulu jurnal, Bang, yang pernah meneliti sebelumnya. Atau ada kaitannya dengan bahasa Lahusa Gomo dan sebagainya. Kalau itu ada, maka itu dijadikan sebagai rujukan untuk membahas dialektika untuk penelitian pada tesis Abang. Itu aja sih kalau dari saya, Bang. Baik, Bang. Terima kasih atas jawabannya. Jadi itu tadi jawaban dari narasumber kita ya, Bang Agus. Sorry nih, Mungkin untuk FK Zaluka kita sampai jam berapa nih? Mungkin nanti peserta juga bisa dapatkan jam 9 ya? iya, jam 9. Ketepatan jam 9 ya? Oke. Ya. Oke, silakan. Baik, itu tadi penjelasan dari Abang narasumber kita. Jadi mungkin karena profesi Abang kita tidak latar belakang bahasa, jadi mungkin ada sedikit sudah dijelaskan. Tapi kalau misalnya mungkin ada pertanyaan lebih lanjut, nanti mungkin dapat ditanyakan melalui personal chat atau di DM Mas. Baik, ini ada pertanyaan menarik. Siap. Ada menarik lagi, Bang. Ini langsung dari founder Nias Student ya, katanya boleh langsung
founder Nias Student Oke. memberikan ya. Selamat malam Kak Memo. Malam-malam. Jadi pertanyaannya ini yang saya temui ya, yang saya banyak temui bahwa banyak keluarga di Nias itu malah lebih cenderung mengajar anak-anak mereka dari kecil itu bahasa Indonesia. Bahkan ada beberapa keluarga mengajarkan anaknya dari kecil bahasa Inggris dan tidak sekalipun mengajar anaknya bahasa Nias. Menurut Abang, kenapa keluarga itu mengambil tindakan seperti itu? Apa yang harus kita lakukan? Sedangkan kita sebagai orang Nias harusnya mengajar bahasa Nias, memberikan seperti yang bilang tadi, bahasa Nias adalah identitas kita sebagai orang Nias. Kenapa bisa begitu? Oke. Satu, berarti orang tuanya sudah mulai melupakan juga bahasa Nias. Oke, alright. Itu satu. Dari ketidakcintaan itu, maka bukan karena dia tidak cinta sih, tapi dari tidak membiasakan budaya Nias itu akhirnya menjadi sebuah sesuatu budaya yang dibiasakan. Padahal sebenarnya itu jangan dibiasakan, karena itu akan nanti membudaya. Atau yang kedua, setiap orang tua itu punya target kepada anak-anaknya. Jadi ini berbeda antara tuntutan zaman dengan tuntutan budaya. Oke? Budaya mewajibkan bahwa kita harus menggunakan budaya, tapi tuntutan zaman juga memang harus lebih cepat dan lebih dari ini lagi. Karena bahasa Indonesia itu udah bahasa umum. Dan sekarang bahasa internasional adalah udah bahasa Inggris. Bahkan sekarang lagi bukan bahasa Inggris, sudah bahasa Mandarin. Jadi intinya adalah ini masalah strategi keluarga. Hanya saja memang kalau dibenturkan antara budaya dengan tuntutan zaman itu akan ada simpul yang sedikit tidak ketemu. Kenapa? Karena banyak orang tua sekarang ngapain anak saya harus diajari dari ini, bukan dalam arti orang tua sengaja sebenarnya. Tapi karena dibiasakan tadi, anak yang dilatih bahasa Indonesia itu dan terus akhirnya mulai tidak fasih bahasa daerah. Karena mungkin orang tuanya mengatakan bahwa anak saya nanti tidak di Nias, anak saya nanti habis ini saya akan sekolahkan SMP, saya sekolahkan di Medan, SMA saya sekolahkan di Jakarta, kuliah saya sekolahkan di Jakarta lagi. Yaitu strategi keluarga. Hanya saja dalam proses pecinta budaya, proses pecinta bahasa, ini bukan hal yang sesuatu yang harus sebenarnya kurang baik. Alangkah lebih baiknya kalau memang ini di-matching, diseimbangkan antara kebutuhan tuntutan pelatihan bahasa Indonesia, bahkan bahasa Inggris, dengan bahasa daerah. Contoh di Jakarta. Saya di Jakarta, jujur, belajar bahasa Inggris, mulai belajar gara-gara memang melihat anak-anak sekolah ketemu bahasa Inggris. Ya karena memang udah lingkungannya seperti itu. Dan mereka tidak mengenal lagi yang namanya budaya bahasa. Mereka tidak lagi mengenal yang namanya budaya Mandarin. Mereka tidak lagi mendengar budaya Cina. Mereka tidak lagi mendengar bahasa Sunda dan Jawa dan Nias atau sebagainya. Tapi sudah bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Karena tuntutan tadi. Jadi sebenarnya kita tidak bisa menyalahkan orang tua apapun itu. Karena memang orang tua memiliki strategi tersendiri. Hanya saja kurang etis kalau seandainya ini tidak diseimbangkan. Antara kebutuhan budaya dengan kebutuhan tuntutan zaman sekarang. Jadi mungkin orang tuanya mempunyai prinsip tersendiri, punya target tersendiri sehingga tidak mempedulikan lagi bahasa. Tapi itu jarang sih. Jarang. Mungkin itu ada di kota-kota Nias. Tapi kalau di daerah saya ya sorry aja. Ngapain saya harus latih-latih bahasa Inggris? Biayanya dari mana? Ngapain dilatih bahasa Indonesia? Mohon maaf, orang tua aja nggak tahu bahasa Indonesia. Di daerah saya di Lausa hampir setengah itu orang tuanya belum berpendidikan dan tidak tahu bahasa Indonesia. Ya, di desa saya terutama ya di desa saya. Mungkin itu ditemui di daerah kota saja. Tapi mungkin dalam arti saja tidak disalahkan orang tuanya karena orang tuanya mungkin memiliki prinsip yang berbeda nanti. Hanya saja ya harusnya di benchmark, dibandingkan, diseimbangkan antara kebutuhan budaya dengan pelatihan bahasa yang memang sekarang tuntutan zaman. Bahasa Inggris, kalau itu bahasa Indonesia. Minimal bahasa Indonesia deh. Ya, itu aja sih dari saya. Baik Bang, terima kasih. Mungkin sekedar tambahannya Bang. Mungkin ini pembahasan menarik. Saya juga ini tentang pelestarian bahasa daerah ya. Kemarin kebetulan background saya itu adalah Duta Bahasa Berbakat Sumatera Utara atau bagian dari. Jadi kemarin pada saat saya magang di museum, saya telah mencantumkan bahwa itu program saya. Di setiap tempat-tempat yang memang ada, contohnya tempat rambu lalu lintas, kemudian tempat-tempat kantor atau tulisan-tulisan, contohnya museum, parkir. Jadi saya sudah memberikan program itu kemarin, bagaimana kalau misalnya diberikan bahasa Indonesianya, kemudian contohnya ruang kepala sekolah. Ruang kepala sekolah dalam bahasa Nias seperti apa?
Nah, mereka tertarik kemarin itu bahwa itu juga salah satu cara untuk melestarikan bahasa Nias karena tidak semua orang sekarang mengerti. Contohnya lapangan merdeka dalam bahasa Nias seperti apa gitu kan. Jadi itu termasuk juga salah satu upaya dalam pelestarian bahasa Nias yang sudah saya jalankan. Oke, sip. Masih banyak pertanyaan lagi nih. Waduh, Ya, waktu kita baik. 20 menit lagi. Ini ada pertanyaan lagi, mungkin saya bahas tentang yang soft skill dulu ya. Ini bagaimana cara kita dari kakak kita Sri Novian, mungkin langsung diaktifkan suaranya. Halo Kak Sri Novian. Ya, halo. Ya. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Langsung saja mengenai pertanyaan saya tadi, yaitu menyangkut tentang mungkin salah satunya itu orang dalam ketika kita mau melamar pekerjaan. Nah, pada dasarnya dan mungkin itu memang sudah hal yang umum ketika kita melamar satu pekerjaan, bisa saja orang dalam yang menentukan kita itu diterima apa enggak. Nah, sebagai yang saya pertanyakan di sini yaitu bagaimana cara kita menyikapi ketika contohnya saya melamar pekerjaan dan ketika itu juga saya harus dikalahkan dengan orang yang mungkin dalam konteksnya bukan dibilang biasa-biasa saja, tapi mungkin gimana ya, saya mungkin yang lebih berhak masuk di dalam perusahaan itu, tetapi karena saingan saya itu mempunyai saudara dekat, akhirnya dia bisa diterima di dalam. Oke. Ini sering saya temui. Oke. Ini masalah kembali kepada integritas sebuah perusahaan. Itu perusahaan mana dulu bisa ditemui. Oke. Hampir rata-rata memang citra masuk kerja sekarang adalah melalui link. Itu nggak salah. Banyak kok kerja gitu. Ya. Dan makanya jujur di perusahaan saya, adik Sri Novian, kalau ada ya teman saya nanya, ada kerjaan nggak Bang? Atau ada adik saya atau saudara saya? Ada. Terus pertanyaannya, kamu mau lamar apa? Oke, saya mau lamar ini. Silakan, saya beri kesempatan kok. Silakan, nggak apa-apa, lamar aja. Karena nanti kompetensi tidak diukur juga karena hanya ada yang membawa. Mungkin informasi dari orang itu. Tapi bagaimana cara kita melihat bahwa dia udah ada saudaranya? Pertama, berilah bukti-bukti nyata bahwa Anda bisa. Apa? Bentuklah sekarang pertama sertifikat Anda. Perlihatkan sertifikat Anda. Mungkin dia nggak punya tuh. Karena yang akan menentukan Anda masuk atau tidak hanya satu orang. Ada manajemen yang lain. Karena biasanya di perusahaan ya, berbeda dengan kantor instansi SKPD di kedinasan atau dinas, misalnya kantor bupati lah, kantor ini sebagainya. Yang menentukan adalah kepala dinas yang satu orang. Tapi kalau di perusahaan, no. Dia akan melewati HRD dulu. Selama HRD, dia akan melewati manajer. Setelah melewati manajer, dia akan melewati direktur. Oke? Tergantung Anda melamarnya di mana. Misalnya keuangan, berarti Anda ketemu dengan direktur, manajer keuangan, dan direktur keuangan. Tiga-tiganya ini tidak mungkin saudaranya semua. Oke? Karena secara administrasi itu akan nanti dipertanggungjawabkan. Ya, untung-untungnya sih langsung saudaranya direktur langsung masuk. Ya sudahlah. Makanya Indonesia itu tidak akan pernah selesai membasmi yang namanya KKN, nepotisme. Salah satunya. Nepotisme itu di mana-mana ada. Bukan hanya di kantor pemerintahan, swasta, di organisasi, semuanya ada nepotisme. Tetapi kalau Anda sudah mempersiapkan diri Anda, sudah mempersiapkan skill Anda, sudah mempersiapkan hard soft skill Anda, sudah mempersiapkan bukti-bukti Anda, pernah ikut seminar ini, sertifikat, pernah pelatihan ini, dan Anda bisa menunjukkan sebuah kriteria yang menarik untuk direkrut. Dan paling penting, garis bawahi, rejeki dan doa Anda, yakinlah deh, jangan pernah berpesimis dulu. Ya, Abang juga dulunya gitu, saya juga dulunya gitu. Awalnya pesimis, bingung, mau ngapain ya, saya mau melamar ke mana ini? Aduh, kantor saya sarjana ilmu pemerintahan, tapi melamar di perusahaan. Nyambung nggak? Ya nggak nyambung. Harusnya saya melamar di kantor pemerintahan, bukan di kantor perusahaan. Ya, tapi intinya adalah Anda mencoba mempersiapkan diri Anda semaksimal mungkin, ya, dan tetap percaya diri. Kalau memang rezeki Anda masuk ke sana, pasti akan diterima. Tapi kalau ternyata Anda belum terpilih, Anda belum juga mendapat kesempatan itu, ya sudah. Oh, tapi dia masuk gara-gara saudaranya, ya sudah.
Anda jangan terlalu capek memikirkan itu, tapi Anda tidak bisa beranjak ke tempat yang lain. Move on. Halo, move on. Jangan di situ terus. Ya, semua organisasi pasti ada celah untuk nepotisme, KKN, korupsi, nepotisme, semua ada. Jangan pernah bilang tidak ada. Semua ada. Tinggal rezeki kita untuk bisa bersaing pasti selalu ada. Jadi kalau selalu ada itu, maka kita harus mencoba. Jangan tidak pernah tidak mencoba, harus mencoba. Yakinlah dengan doa dan rezeki pasti bisa. Itu aja sih. Tapi intinya persiapkan skill Anda, soft skill Anda, dan bukti-bukti nyata Anda. Sertifikat lah, pelatihan-pelatihan lah. Itu Anda buktikan, lampirkanlah di CV Anda. Karena itu mendukung banget. Itu saja sih dari saya, Sri Novian. Baik, Bang. Ini ada lagi pertanyaan menarik ini, mungkin langsung saya baca aja ya. Pertanyaannya ada 3. Yang pertama, bagaimana menghadapi orang yang suka menggunakan intimidasi? Kemudian yang kedua, lebih baik kompetensi atau kolaborasi? Kemudian yang ketiga, dalam dunia bekerja, manakah yang lebih penting, harga diri atau karir? Mungkin langsung bisa. Aduh, ini pertanyaan cukup berat ini. Bro Daniel, oke. Bagaimana menghadapi orang suka mengintimidasi? Kalau saya pribadi, ya di kantor saya pernah saya temu juga orang yang mengintimidasi. Mungkin ada juga ketika nanti Anda berkarir, bahkan di kuliah pun banyak orang mengintimidasi. Pertanyaannya, apakah kita melawan mengintimidasi itu? Kalau saya, selama saya benar, saya akan pertanggungjawabkan, bukan saya lawan, tapi saya akan pertanyakan, kenapa Anda intimidasi saya? Itu saya, prinsip saya. Selama saya benar, oke? Jadi kalau selama saya benar bekerja, selama saya buktikan dengan nyata, saya akan tanya. Selama itu ada buktinya, ya, yang mengintimidasinya siapa, dia intimidasi apa, dan apa motifnya, saya akan pertanyakan. Oke? Selama itu benar, karena kita boleh rendah diri. Oke? Prinsipnya untuk bisa sukses adik-adik, ini yang sudah saya lakukan, boleh dipelajari, boleh tidak juga, kembali ke adik-adik. Kita boleh rendah diri. Oke? Kita boleh rendah hati. Oke, kita boleh rendah hati nih. Diintimidasi, oke, ngalah. Tapi ingat, jangan juga rendah diri. Kalau rendah diri itu Anda akan diinjak-injak juga. Ada waktunya Anda harus bangkitkan diri Anda. Anda harus perlihatkan bahwa apa yang kenapa intimidasi saya? Benar atau salah nggak sih? Nah, selama Anda benar, Anda harus pertanyakan. Bro Daniel, yang kedua ada kompetensi atau kolaborasi. Ini dua-duanya tidak bisa dilepas. Saat ini dunia itu sudah menghadapi yang namanya kolaborasi, tidak lagi kompetensi. Kompetensi ya, tapi semuanya sekarang harus kolaborasi. Dua-duanya ini harus saling terkait, ya. Dua-duanya harus saling terkait. Karena seketika seseorang pintar, cerdas, kompetensinya bagus, berkinerja, tapi tidak ada kolaborasi, akan tersingkirkan juga. Sebaliknya, ada orang pintar bekerja sama, tapi mohon maaf, ya biasa-biasa aja, dia tidak bisa membuat terobosan, kompetensinya biasa-biasa aja, tapi akan ketindas juga. Ini dua-duanya harus sama. Kolaborasi, kompetensi. Lalu bagaimana cara membangunnya? Ini adalah sebuah konsep yang memang perlu waktu. Tidak bisa sembarangan. Makanya ketika saya memberikan berbagai training di perusahaan, ya saya baru 26 tahun, bahkan terkadang ada yang tanya, Mas Memo, Mas seperti cucu saya ya? Ya udah ya Pak, seperti cucunya nggak apa-apa. Karena itu adalah para pesertanya udah tua-tua semua. Selalu saya tekankan, Pak, untuk meningkatkan kompetensi di dalam perkembangan industri revolusi 4.0, itu tidak hanya kompetensi, tapi kolaborasi. Apalagi di zaman sekarang. Jadi kalau menurut saya, kolaborasi itu tidak bisa dipisahkan dari kompetensi. Atau sebaliknya, kompetensi tidak bisa dilepaskan daripada kolaborasi. Nah yang ketiga, dalam biaya bekerja, mana yang lebih penting, harga diri atau karir? Kalau mementingkan harga diri, ya maka Anda akan menjadi seorang yang mungkin mempunyai seorang yang optimis untuk bisa bertabrakan dengan manajemen atau pimpinan Anda. Atau sebaliknya, karir, tapi harga diri Anda akan direndahkan. Karena Anda hanya mempertahankan karir. Dan banyak yang mempertahankan karir, akhirnya jadi penjilat. Itu banyak ditemui. Kalau buat saya, Anda akan menjadi apa? Saya akan mempertahankan harga diri. Dan itu sudah pernah saya buktikan. Oke? Kalau karir saya bagus, kalau menurut saya ini bisa dibeli orang lain, kalau menurut saya harga diri saya sudah mulai tidak dihargai, saya sudah mulai merasa bahwa sebenarnya yang sudah saya lakukan sudah benar, saya sudah buktikan, dan saya sudah bicara langsung kepada dia, tapi tetap aja harga diri saya direndahkan, ya mungkin ini organisasi bukan untuk membuat saya lebih maju. Bisa saja membuat saya malahan mundur dan tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya dua, saya harus tetap bekerja di situ dengan harga diri saya diinjak-injak, atau yang kedua, saya mencoba mencari peluang yang lain. Akhirnya saya mengambil yang kedua, nggak apa-apa. Rendahkan aja dulu diri Sarah, harga dirinya diinjak-injak, nggak apa-apa. Selalu dicemooh,
tapi sambil berjalan saya mencari pekerjaan juga. Nah, tapi jangan keluar dulu, cari kerjaan dulu. Jadi ini dulu dijadikan sebagai tempat untuk bersandar dulu, mendapatkan rezeki dulu, sambil mencari yang lain. Nah, nanti kalau sudah dapat yang lain, ya tinggal bilang, halo, goodbye, saya sudah mendapatkan yang lebih baik, dan itu sudah saya buktikan. Di tempat saya sebelumnya, kayaknya saya kurang diterima, apa ide-ide saya pada menurut saya udah benar, tapi ternyata ya udah, ya nggak apa-apa, saya ikuti aja, tapi saya cari yang lain. Ternyata yang lain bisa menerima saya, bahkan lebih baik. Ya oleh karena itu, saya harus menjadi orang yang aktif. Aktif itu dimulai dari mana tadi? Soft skill. Bangunlah komunikasi Anda, bangunlah link. Siapa aja itu adalah teman kita, bukan musuh kita. Mungkin mereka nanti yang akan membuka rejeki-rejeki kita ketika kita lagi dalam kesusahan. Tinggal aja, bro. Ada nggak loker di perusahaanmu, bro? Ada loker nggak? Kalau ada loker, melamar-melamar, jeblok, ya tinggal bilang ke perusahaan sebelumnya, halo bro, goodbye. Saya sudah dapatkan yang lebih baik. Itu saja sih, Bro Daniel, thank you. Ya, baik Bang. Ini ada 2 lagi pertanyaan dan kemudian ada sanggahan. Mungkin langsung Ya, saya... mudah-mudahan bisa dijawab ya. Iya Bang. Ya. 2 ini langsung saya satukan aja Bang ya. Ini mengatakan bahwa bagaimana menurut Abang narasumber, di antara yang ke-23 soft skill, apa saja yang perlu dicantumkan di CV? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana peran mahasiswa yang lebih efektif dalam melestarikan bahasa daerah Nias, khususnya untuk mahasiswa perantau? Itu aja mungkin pertanyaannya, Bang. Oke. Pertanyaan yang tadi ini, 23. Itu baru 23, belum lagi yang lain. Oke. Kalau menurut saya seorang manajer yang sering manajer training and development ya, sering mereview CV orang. Oke. Jadi kerjaan saya adalah selain mentraining, saya akan review CV-nya. Jadi pintu pertama ketika masuk ke direktur melalui saya dulu. Yang selalu saya lihat adalah masuk akal nggak sih anak ini menaruh soft skill itu ke dalam CV. Jangan asal dibuat. Jangan karena saya buat 23 poin itu, maka Anda masukkanlah poin yang 23 tadi ini, tapi itu bisa dipertanggungjawabkan. Bang, tapi saya mempunyai soft skill 10. Masukin aja 10 kalau memang bisa dipertanggungjawabkan. Nah? Halo? Kedengaran ya? Jelas ya? Iya, jelas, Bang. Kedengaran ya? Iya, kedengaran, Bang. Oke. Nah, jadi 23 yang saya masukin tadi itu hanya beberapa poin. Saya masukin yang mana, Bang? Yang mana itu menjadi nilai jual Anda. Anda kan menaruh CV itu untuk menjual. Halo? Sepertinya ada gangguan ya. Ngelek. Oke. Jadi yang bisa saya masukin apa, Bang? Yang memang bisa kamu pertanggungjawabkan. Kalau kamu bisa masukin soft skill-nya 10, masukin aja 10. Lebih baik lagi kalau seandainya soft skill itu ada sertifikatnya. Saya bisa bicara di depan umum, Bang. Dibuktikan dari mana? Saya pernah ikut kegiatan public speaking. Masukin itu. Itu poin banget. Ya, saya bisa komputer, Bang. Dari mana itu? Saya punya sertifikat, Bang, pernah bimbel. Masukin. Wah, itu keren banget. Orang-orang itulah saya pribadi saya akan cari dan saya akan masukin. Ya. Jadi tidak semua poin, tapi jangan juga karena untuk bisa menjual, Anda masukkan hampir sebanyak-banyak poin, tapi pas ditanya Anda bisa ini, coba praktekin. Karena biasanya nanti akan ditanya, praktekin dong, bisa nggak? Ya kalau nggak bisa, malahan itu bumerang buat Anda, malahan itu akan merusak Anda, tidak diterima. Ya, Oke. Next, buat tadi yang bertanya itu siapa ya? Oke, jadi buat Edwin Giovan seperti itu jawabannya deh ya. Nah, kemudian Srinovian. Pertanyaannya ini ya. Srinovian ya? FK Galuku. Yang dari Dwi Zagete. Dwi Zagete, pertanyaan apa? Dwi Zagete. Bagaimana Halo? efektif dalam melestarikan bahasa daerah? Sorry. Lagi, oke. Selamat malam. Bagaimana peran mahasiswa yang lebih efektif dalam melestarikan bahasa daerahnya, khususnya untuk mahasiswa perantau? Oke. Ya. Cara yang efektif adalah pertama, jangan lupakan dulu bahwa bahasa Anda adalah bahasa Nias dari diri sendiri dulu. Oke.
buat teman-teman yang perantau seperti saya, Sister Rani Halawa yang ada di Papua, selamat malam juga yang di Papua, salam dari Papua. Ada dari teman-teman saya yang ada di Bali, salam semuanya. Intinya adalah mulai dari sendiri dulu bahwa Anda jangan melupakan bahasa Nias. Oke? Jangan lupakan dulu bahasa Nias. Walaupun di Papua kita punya teman di Papua, ya, ya, Pak bahasanya itu ko itu kamu ya. Saya itu sampai sama. Jadi ko, sa, kitong itu kita. Boleh kita menggunakan bahasa Papua, tapi kita adalah bahasa Nias. Oke? Intinya adalah pertama, bagaimana yang efektif? Bangun bahasa Nias dulu dari pribadi sendiri. Jangan pernah lupakan. Ya, karena saya pernah ketemu dengan salah satu junior saya, dia, bahasanya saya sedikit agak gimana gitu ya. Waktu ketemu diskusi dalam satu komunitas. Agak-agak gimana gitu. Seakan-akan bahasa Nias ini sudah dilupakan. Ya, tapi ya sudahlah. Intinya adalah yang efektif dulu adalah bahas pada diri sendiri, baru kepada orang lain. Dan baru paling penting kepada keluarga. Itu efektif. Dan juga adalah kalau Anda meneliti bahasa, kalau misalnya ada bahasa Indonesia, jurusan bahasa Indonesia, ambillah penelitian tentang bahasa dan budayanya. Kenapa tidak? Lebih keren lagi kalau Anda ambil penelitian-penelitian seperti itu. Itu saja sih, simpel. Waktu kita sudah mepet 4 menit lagi. Baik, Bang. Ini mungkin yang terakhir ya, mungkin yang paling terakhir. Ini ada sanggahan tadi dari Kak Lin Sarumaha, mungkin langsung saja mengaktifkan. Silakan, Kak Lin Sarumaha, silakan. Oke, singkat saja ya. Tadi Pak narasumber, bukan deh, Kak Dian ya tadi ya, yang bertanya mengenai Kak Sri Novian yang bertanya mengenai melamar pekerjaan yang konteksnya ada orang dalam gitu ya kan. Ini tadi kan salah satunya yang dikatakan itu mengenai perusahaan. Nah, di sini saya mau menyanggah nih Pak narasumber. Kita seperti di Nias, khusus di Nias lah, kebanyakan kalau kita mau melamar, salah satu karena kita bagian bidang kesehatan, salah satu di bagian bidang saya, biasanya kalau kami mau melamar misalnya PTT, PTTD atau TKS, hanya saja TKS paling kecilnya, itu mesti ada orang dalam. Dan kemudian kalau untuk melamar PTTD itu kalau nggak ada orang dalam, itu yang main adalah uang. Jadi bagaimana kita menyikapi untuk gimana ya? Ya bagaimana menyikapi hal tersebut kalau misalnya kita yang dia di daerahnya sini, kalau kita mau melamar khususnya di bagian profesi saya, bagaimanalah tanggapannya gitu? Yeah. Oke. Ini berhubungan dengan birokrasi pemerintahan. Terutama ini adalah materi saya juga karena saya adalah dosen pemerintahan. Jadi ini butuh SKS sendiri, ini 2 SKS. Ini. Ketika kita membicarakan ranah birokrasi itu ada 2, birokrasi pemerintahan dan birokrasi swasta. Yang saya bicarakan tadi itu adalah birokrasi swasta, oke? Di mana dalam birokrasi swasta sangat menjunjung tinggi nilai kompetensi. Dengan kompetensi, maka karyawan atau anggota atau karyawan itu bisa memberikan kontribusi kepada perusahaan. Kontribusinya apa? Dalam bentuk peningkatan revenue. Karena perusahaan itu targetnya adalah peningkatan pendapatan, bukan pengeluaran, bukan atau mengamburkan duit. Nah, kalau berbicara itu dalam birokrasi, itu berbeda teori lagi. Itulah kenapa birokrasi itu kita sangat dicap dengan KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Ya, apalagi KKN kita bukan KKN budaya, KKN uang. Hampir banyak adalah KKN nepotisme. Saudara saya, siapa yang sedekat dengan, mohon maaf, saya dekat dengan Bupati 1, mohon maaf ya, saya nggak sebutkan bupatinya, tapi saya akan dekat dengan Bupati 1, pimpinan Bupati 1 atau Bupati 2 atau Sekdin atau Sekda dan sebagainya itu akan duluan masuk. Baru yang kedua, kalau tidak ada dekat, maka orang lain ini tidak ada keluarganya, tapi ada syaratnya loh, duitnya. Itu sudah menjadi hal yang tidak bisa lagi kita tolak dalam ranah birokrasi deh, Linda Sarumaha. Jadi pertanyaannya, Bang, lalu saya bagaimana? Hanya 2. Pertama, Anda harus mengikuti sistem itu. Itu adalah sistem. Tidak bisa kita ubah. Kalau bisa diubah, kalau saya jadi bupati, saya akan merubah itu. Kalau saya jadi bupati, saya akan merubah itu.
Tapi kalau tidak tahu, kalau tidak ada yang menerobos itu, ternyata mengikuti sistem dan budaya yang lama, ya mohon maaf, Linda, kamu yang tidak ada keluarga deh, tidak punya uang, kamu akan terlindas deh. Lalu yang kedua, atau kamu memang keluar dari zona itu mencari yang lebih baik. Kalau memang Anda tidak punya saudara, tidak punya uang, maka cari yang lain. Simple. Simple. Karena itu adalah sistem. Kalau berbicara sistem, itu berbicara seperti tubuh deh. Tubuh itu, ya, tubuh itu kayak seperti tangan, mata, telinga, kulit, dan sebagainya. Satu aja dilepas, misalnya telinga saya di sebelah kiri dilepas, itu tidak akan sempurna. Demikian juga nepotisme dan korupsi dalam birokrasi. Tidak akan pernah lepas selama sistem kita tidak berubah. Nah, kalau bahas ini namanya ada materi kuliah saya, ada yang namanya sistem korupsi, nepotisme, dan kolusi di dalam birokrasi. Itu butuh 3 SKS sendiri, sekali mengajar 3 jam. 18 kali pertemuan. Jadi, itu butuh proses banget. Intinya adalah nanti kita coba kontak-kontak, DM atau WA, nanti kita akan tanya lagi lebih luas mengenai materi-materi. Itu saja dari saya. Sip. Baik, terima kasih Bang. Mungkin semua sudah terjawab ya semua pertanyaan dan juga sanggahan dari Kak Linda. Oh ya, ada yang tanya nih, mau Sarumaha. tanya Bang, dosen di universitas mana? Sorry deh. Saya untuk Destrin dulu, saya dari sekolah dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara. Kampusnya ada di Subang dan ada di Jakarta Lenteng Agung. LA Galaxy Lenteng Agung. Itu adalah pas sekolah kedinasan tapi bukan di bawah naungan pemerintahan. Persis seperti PDN tapi bukan status pemerintahan, ini swastanya. Itu saja. Sip, silakan. Baik, moderator. Terima kasih sudah menyampaikan seluruh materi dan sudah menyampaikan penjelasan tentang, kurasa itu saja sudah cukup ya untuk sesi tanya jawab ya. Jadi ada beberapa yang mungkin saya bisa simpulkan di sini bahwa memang bahasa Indonesia penting untuk dilestarikan dengan cara ada tadi mengajari anak-anak mulai dari keluarga, kemudian juga mengajari bahasa Nias di sekolah-sekolah, dan kemudian juga membuka menerbitkan kamus bahasa Nias. Dan mungkin itu yang menjadi tugas saya juga nanti sebagai duta bahasa. Kemudian yang kedua, dalam soft skill ini, memang soft skill ini sangat penting karena berhubungan langsung dengan orang lain dan juga dengan dirinya sendiri dengan cara menguasai VUCA era yang tadi, yaitu kehebohan, ketidakpastian, ketertautan, kegamanan, dan juga yang paling penting adalah kreatif dan juga tetap melakukan inovasi. Apapun jenis kegiatan yang ingin digeluti, kita selalu berintegritas untuk masa depan, berorientasi untuk masa depan, dan tidak pasrah dengan keadaan atau situasi yang kita hadapi saat ini. Itu saja mungkin yang menjadi kesimpulan saya. Jadi terima kasih, saya F.K. Zaluhu selaku moderator, dan saya serahkan acara ini ke Nias Student selaku host pada malam hari ini. Oke, terima kasih Kak Eli. Bagaimana teman-teman? Zoominar pada malam hari ini pasti menarik, begitu banyak materi yang diberikan oleh Kak Memo kepada kita semua. Saya rasa sangat bermanfaat, memantau soft skill-nya dan pelestarian bahasa Niasnya. Secara khusus kami ucapkan terima kasih kepada setiap partisipan yang sudah mau bersedia mengikuti Zoominar ini dari awal sampai akhir. Kami juga berterima kasih kepada Kak Memo yang sudah menjadi narasumber kita. Begitu banyak materi yang disampaikan dalam kita pada malam hari ini. Kami juga berterima kasih kepada Kak Eli yang sudah menjadi moderator yang luar biasa mengarahkan kita pada malam hari ini, dan juga kepada pihak-pihak yang sudah mendukung acara ini. Terlebih tadi banyak partisipan juga yang bapak-bapak yang merupakan direktur dari sebuah perguruan tinggi. Kami ucapkan terima kasih Pak sudah mau bergabung di acara Zoominar kita pada malam hari ini. Dan kepada pihak-pihak yang sudah mendukung dan penyelenggaraan acara ini, ada dari Kantin Loha Betani dan Gomemar, dan kepada teman Bapak Ibu, saudara-saudara semua yang membutuhkan materinya. Materinya akan kami share di grup yang sudah dibuat. Grup sudah dibuat, yaitu materi yang akan dari Kak Memo nanti akan kami share di sana. Dan di situ juga akan kami share link untuk sertifikatnya. Jadi buat teman-teman, Bapak Ibu yang sudah mengikuti Zoominar ini, akan kita sediakan sertifikat. Boleh diisi formnya nanti, akan kita share linknya di grup peserta. Dan untuk pemenang giveaway yang sudah kita infokan tadi, yaitu voucher makan di Loha Betani dan
voucher pulsa, kita akan hubungi secara langsung dari Nia Student, kita akan DM, kita akan hubungi secara personal, dan juga kita akan share di Instagram kita di niastudent.id. Jadi buat Bapak Ibu yang belum follow Instagram kita, segera follow sekarang karena beberapa materi dan beberapa informasi akan kita share di sana. Jangan lupa follow di @niastudent.id. Dan buat Bapak Ibu juga yang mau mendukung kegiatan-kegiatan Nia Student ke depan atau berniat bekerja sama dengan kita sangat membuka pintu bagi Bapak Ibu yang mau bekerja sama dengan kita untuk menyelenggarakan Zoominar semacam ini atau beberapa kegiatan sosial. Kita sangat senang dan kita akan mau membantu untuk menjadi penyelenggara atau menjadi media partner dari Bapak Ibu semuanya. Terima kasih buat semua partisipannya. Sekali lagi kami mohon maaf atas penyelenggaraan Zoominar ini. Jika ada yang kurang berkenan, ada salah-salah, dan kekurangan kami mohon maaf. Semoga kedepannya kita bisa bertemu lagi di Zoominar-Zoominar selanjutnya. Dan tetap kita dukung dan doakan kami juga. Semoga bisa menjadi lebih baik juga ke depannya. Karirnya dilancarkan. Kak Eli juga. Semoga cita-cita tadi membuat kamus bahasa Nias dapat tercapai ke depannya. Dan terlebih kepada semua partisipan, semua cita-cita harapannya, dan memajukan generasi Nias ke depannya. Akhir kata kita tutup Zoominar ini. Berikan tepuk tangan buat kita semua. Dan sebelum kita tutup Zoominar ini, kita mau foto bersama terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu partisipan boleh berpose yang terbaik. Harus yang terbaik. Udah bisa di-unmute ya, udah bisa buat diaktifkan. para peserta yang belum menampilkan fotonya, atau tolong ditampilkan muka terbaiknya. Kira kita mau ngambil dokumentasi. Oke, sebentar. Senyum, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Sekali lagi, senyum. Senyum, 1, 2, 3. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih buat semua partisipasi dan kesediaan Bapak Ibu untuk mengikuti Zoominar ini dari awal sampai akhir. Akhir kata, saya ucapkan, Yahoo.